Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali di channel Jalan yang Lurus. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada saudara semua yang selalu setia untuk menonton video-video di channel ini dan bahkan terus mendukung perkembangan channel ini dengan mengklik tombol subscribe, like, komen, dan share kepada teman-teman yang lain supaya teman-teman yang lain juga tidak ketinggalan dan mendapatkan informasi seputar iman kekristenan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, di kesempatan kali ini kita akan kembali lagi bersama-sama akan melihat serta menyaksikan suatu keberlangsungan diskusi atau debat antara Pak Pendeta bersama dengan Uniriva. Kita akan melihat bagaimana Uniriva ini makin hari makin ke sana ya. Dimana kalau kita mendengarkan setiap pemaparan dari Uniriva ini pasti akan selalu saja bertentangan dengan iman kekristenan itu sendiri, yang dimana dia terlalu memaksakan kehendaknya, egonya, pemikirannya sendiri untuk membantah atau untuk memutarbalikkan suatu kebenaran yang ada di dalam firman Tuhan atau dalam Alkitab itu sendiri. Akan tetapi kita akan melihat bagaimana respon dan juga tanggapan dari seorang pendeta ini ketika melihat tingkah dan juga cara Uniriva mentafsirkan atau memaparkan suatu ayat firman Tuhan. Dan kita juga akan melihat bagaimana pada akhirnya Uniriva ini sebenarnya sudah tidak bisa berbuat apa-apa, tapi dia hanya betul-betul modal ngerocosnya aja yang selalu dia andalkan. Maka dari itu tanpa berlama-lama, mari langsung saja kita simak videonya. Selamat masih menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati. Sesi ke-6, teman Kristen bertanya 2 pertanyaan dalam hal ini supaya dijawab. Silakan teman-teman Tosika AG dan Raja Debat menyiapkan pertanyaannya. 2 menit waktu saudaraku. Oke, silakan. Oke, begitu Anda berbicara, nanti timer berjalan ya. Oke, baik. Terima kasih ya, lagi-lagi memang selalu tanpa kita lelah, nggak usah kita capek. Lagi-lagi ini si Ripa sudah mengakuin ya, kalau ada kerjasama, ternyata kita temukan memang Allah itu kerjasama dengan iblis, teman-teman ya. Ada di surah Al-Hijr ini ya, iblis ditangguhkan oleh Allah dan dikabulkan oleh Allah ya. Terima kasih Ripa, kamu sudah lama juga kita nggak ketemu, kamu makin pintar sekarang. Oke, baik. Nah, terima kasih kamu sudah mengakui bahwa Allah adalah iblis. Oke, tetapi sayangnya pertanyaan saya tidak ada dijawab loh. Saya bertanya tadi, laisa kamitslihi syai'un, tidak ada yang serupa dengan Allah apapun. Pertanyaan saya, apakah Allahmu ini setara dengan iblis, iblis ini setara dengan Allah? Karena arsinya sudah sama dan Ripa juga sudah mengakui bahwa arsi Allah dan iblis itu sama. Kenapa nggak dijawab gitu loh ya, malah ketawa-ketawa ya, biasalah, mungkin jin korinya ikut ya kan begitu. Nah tapi tolong dijawab, saya tidak mau lari sebelum itu terjawab ya, karena saya nggak terbiasa seperti di pohon tuh lompat sana lompat sini ya. Tolong nanti kamu jawab, kalau Allahmu tidak setara dengan iblis, kenapa dia bisa setara bahwa tahtanya di atas air ya? Lalu kalian bertanya, siapa yang mengatakan bahwa tata Allah yang mengatakan tatanya di atas air? Ya Muhammad. Apakah sekarang kalian ini ingin menghujat Muhammad? Jangan begitu dong. Masa Muhammad mau kalian lawan? Ya toh? Silakan. Ya, aku mau bertanya satu hal aja. Tadi di awal Uniriva sudah mengatakan bahwa iblis itu, dia mengatakan, karena engkau telah menyesatkan aku pastikan bahwa aku akan menyesatkan manusia itu ya. Tadi Uniriva bernarasi gitu. Yang saya tanyakan, iblis ini disesatkannya seperti apa oleh si Allah ya, oleh Allahmu ya? Disesatkannya bagaimana? Bagaimana iblis disesatkan oleh Allah? Itu aja pertanyaan saya. Ya, silakan ditanya, dijawab. Lanjut lihat risetnya. Siapa yang menjawab? Daman dulu. Oke. Ya, saya atau dulu. Uni? Silakan. Saya dulu. Oke, Daman. Oke, easy banget pertanyaannya. Udah, oke. Falaisa majburan wal ikhtiyara walaisa kullan yaf'alu ikhtiyara. Bentar lagi. Udah. Besarkan bos. Oke. Falaisa majburan wal ikhtiyara walaisa kullan yaf'alu ikhtiyara. Ini nama kitabnya. Nama kitabnya Khamsatun Mutun fil
alimil tauhid, oke? Nah, di dalam matan al-jawhara ada satu matannya iskul apa itu fakullu mangkuli fasyara'an wajaba alaihi ayyarifa maqad wajaba. Nah, apa itu selanjutnya falaisa majburan wal ikhtiyara walaysa kullan yaf'alu ikhtiyara. Kita meninjau daripada Al-Qur'an. Ma khalaqtul jinna wal insana illa liya'budun. Katakan bahwa ada jin dan manusia. Yang keduanya, kenapa tidak ada malaikat dan segala? Karena keduanya diberikan ujian. Pertama ketika Allah ya menguji jin, sujudlah kepada Adam, dia tidak mau. Sekarang pertanyaan saya, Allah menguji pertama, pilihan kan kata Allah, bukankah kalian ini robot yang kuciptakan ini, tapi kalian punya yang namanya sifat ikhtiar, pilih. Contoh, ketika kita kemudian ingin membunuh, adanya di dalam tendensi akal, mujabah dan salibah. Apa itu? Bunuh, tidak, bunuh, tidak, bunuh, tidak. Kalau kita memilih bunuh, salahkah Tuhan ataupun salahkah kita? Tetap salahnya kita karena kita memilih bunuh. Apa kata Allah dalam An-Naba ayat 39? Faman sya'attakhadha lillahi ma'aba. Jika kemudian orang berkehendak, jika kemudian makhlukku berkehendak, maka kepada Allah dia akan kembali. Sekarang gini, ya, kepada jin. Ketika dia sujudlah kepada Adam, dia tidak mau. Ketika kemudian dia tidak mau, oke? Padahal dengan mudah dia bisa memilih kepada mau untuk sujud kepada Adam, karena itu perintah daripada otoritas tertinggi. Tapi karena bebalnya pikiran dia memilih ke arah aku tidak mau. Akhirnya apa kata iblis? Wah, kalau kamu tidak mau iblis, berarti kamu mendurhakaiku. Oke, siap ya Allah. Oke, masuk kamu ke surga. Apa kata iblis? Baik, kalau kayak gitu saya tidak mau. Saya mau menyesatkan anak Adam dulu. Karena apa? Saking dendamnya kepada Adam, menunjukkan bahwa inilah sifat yang dinamakan dengan sifat ikhtiari, sifat pilihan. Contoh, ketika kita kemudian ingin membunuh, kan ada bunuh tidak, bunuh tidak, bunuh tidak. Artinya apa? Bahwa yang namanya Allah tidak memberikan kita itu seperti robot. Ya, arti robot bisa gerak sini, bisa gerak ke situ. Enggak, tapi semuanya pilihan. Contoh, solat ataupun tidak solat, membunuh ataupun tidak membunuh, bekal ataupun tidak membegal. Kata Allah, faman sya'attakhadha lillahi ma'aba. Jikalau kemudian kamu ingin kembali, maka kalian akan memilih untuk kemudian kembali kepadaku. Sama juga yang Anda katakan seperti ini. Apakah Allah menyesatkan iblis? Tidak, tapi iblis yang memilih untuk kemudian menyesatkan dan mengklaim dirinya sesat. Kayak contoh gini. Ketika saya tidak sholat, ya, saya tidak mengerjakan segala sesuatu yang baik. Apakah salah Tuhan? Tidak, karena dengan mudahnya saya tinggal sholat. Tapi saya memilih dengan akal saya untuk tidak sholat. Yang kemudian saya berjalan ke warnet karena tidak sholat, Allah mengkuasakan itu. Sama seperti iblis. Ketika sujudlah kepada Adam, dia tidak mau. Kata Allah, apakah kamu akan mendurhakaiku? Ya. Apa yang dia pilih? Memberikan kesesatan. Apakah Allah mengizinkan? Ya mengizinkan. Sama seperti Daman, yang kemudian Daman itu memilih ke warnet dan tidak sholat. Apakah Allah mengizinkan dengan kuasanya aku berjalan ke warnet? Ya diizinin. Gitu aja. Masuk nih. Selesai penjawaban. Iya, betul Daman. Jadi sudah jelas dalam Islam itu segala sesuatu yang bergerak ini atas izin Allah. Karena kalau ada Tuhan yang tiba-tiba nongol iblis tapi dia nggak tahu menau, nah ini Tuhan yang iblis nih. Berarti ada Tuhan lain yang berkuasa. Masa ada Tuhan yang tidak menciptakan iblis? Artinya iblis hadir tanpa sepengetahuan Tuhan. Bahaya ini Tuhan. Ada kekuatan lain selain Tuhan ini. Tuhan macam apa ini? Aduh, ngeri kali. Dan kalau kita lihat dengan seksama, Charlie juga mengakui bahwa Tuhannya adalah iblis karena Tuhannya bersemayam di atas air bah. Nggak apa-apa Charlie, Tuhanmu yang melayang-layang yang berbentuk roh itu sama seperti iblis. Nggak apa-apa kalau kau terima kenyataan itu silogismenya. Ya, kau menuduh kami, ternyata tuduhan berbalik kepadamu. Nggak apa-apa kalau kau akui juga Tuhanmu adalah iblis yang bersemayam di atas air, bahkan bergantung-gantung di atas air seperti roh, karena roh juga adalah iblis. Tahu-taunya aku mau tanya nanti ya, entah apalah beda Tuhanmu dengan iblis karena sama-sama roh, ya kan? Nah, lanjut. Pertanyaan kalian itu sudah dijawab sama Daman. Tapi yang aneh dari kalian ini kenapa tidak mengakui bahwa Tuhan kalian itu bekerja sama dengan iblis? Bayangkan, tanpa bantuan iblis yang merasuki Yudas, kalian tidak selamat. Betul kata Haleluya. Hari Mohon maaf Uniripa, jadi fokus dulu lah menjelaskan akidahnya ya. Oke. Ya baiklah, saya fokus menjelaskan. Kami adalah umat Islam yang tidak menyembah Tuhan seperti makhluk yang memiliki dubur, memiliki bulu bahkan kelamin. Tuhan kami bersemayam itu maksudnya apa? Menguasai segala sesuatunya. Bukan berarti tiba-tiba nongol iblis dia nggak tahu. Lah iblis lu muncul gua nggak tahu. Tuhan macam apa yang tidak menciptakan iblis? Artinya ada kekuatan lain yang memunculkan iblis. Ini ngeri sedap nih. Bahkan Tuhan itu harus berkelahi dengan iblis, mengalahkan maut karena memang iblis ternyata berkuasa. Kalau sama-sama berkuasa harus berkelahi melawan iblis, ini bukan Tuhan, ini adalah iblis. Jangan-jangan kembarannya iblis, adik kakak lagi sama iblis. Ya, kita akan membongkar nanti teman-teman, siapakah sebenarnya bintang timur atau Lucifer. Nanti teman-teman, nanti sabar ya muslim, sabar. Habis.
interupsi, Oke, silakan. interupsi, Ini interupsi sebentar. Ini saya mohon untuk Daman ya, kalau dia open cam ya, tidak untuk menggunakan ekspresi-ekspresi yang ini ya, bersifat mengejek. Udah, jangan baper banget. Udah lanjut aja diskusinya. Udah panas nih. Kalau Baper enggak banget itu nanti- doang. Kami nggak sabar mau nanya ini. Baik. Sorry, Ini Udah pertanyaan gemeteran dari- mau nanya ini. Udah. bukan, belum. diskusinya biar Delapan ini ya. Bukan, ketujuh. kondusif aja ya. Oh iya ketujuh ini Dua ketujuh. terakhir. Ketujuh. Jadi ini tinggal ini, habis ini satu kali lagi. Silakan Iya bro. iya. Oke. Kesempatan Yang bagi muslim. bertanya silakan urus apa? Besar yang saya. PSIKG atau Raja Debat, monggo siapkan pertanyaannya. Bang Raja Debat. Coba dibesarkan. Ya, jadi lagi-lagi teman-teman saya harus jujur. Apa yang saya tanya dia tidak jawab. Justru yang disalahkan iblis, ya. Tetapi anehnya ini si Gol ini berantem juga sama si Ripa. Si Ripa bilang segala sesuatu atas izin Allah. Si Gol bilang mengatakan ada hak memilih. Ini ada apa dengan Islam ini? Jadi yang mana nanti mau kita ambil ini? Ya, bahkan ketika kamu mengatakan bahwa iblis tidak mau sujud, ya iya, orang iblis itu tauhid. Ini ada di surah An-Nahl 49. Karena Allahmu yang mengatakan nggak boleh sujud sama siapapun selain kepada Allah. Kok kamu salahin iblis? Salahin Allahmu dong. Jujur dong, jujur, belajar jujur ya. Jangan kau hantam-hantam Al-Quran itulah. Ya, pertanyaan saya tidak kamu jawab, larinya kemana-mana. Saya sudah mengatakan tadi, 15 ilmu tentang memahami Al-Quran dan hadis itu adalah para ulamamu. Makanya melahirkan terjemahan dari original teks. Kok kamu mendadak lebih hebat daripada ulamamu? Di sini bukan bicara tentang koreksi teks, kawan. Ya Gol ya, kau harus pintar dong. Itu kalimat, ingat ya, kau di sini berbohong. Kenapa saya katakan kamu berbohong? Hanya kalimat-kalimat mutasabihat lah yang butuh ditafsir itu. Kalau kalian mampu. Ini kan ayat-ayat apa? Ayat-ayat jelas loh. Ayat-ayat Muhammad ini. Jadi jangan berdongeng terus lah kawan. Ya, kamu sosok ahli padahal kamu bertakia di sini. Ya, pertanyaan saya tolong jawab. Ya, apakah Laisa kamilin syai'un itu telah gugur karena Allah dan iblismu sama-sama punya tahta? Kenapa kalian nggak berani jawab? Kok lari kemana-mana? Ya, perasaan hebat padahal kalian saling bertabrakan. Si Ripa bilang semua yang terjadi atas kehendak izin Allah. Datang si Gol mengatakan kita bisa memilih. Astagfirullahaladzim. Wala watala wala wala. Gimana ini? Tolong dijawab ya. Detik ini nggak terjawab. Cuma modal congor saja. Aku kira si Ripa udah makin pinter. Rupanya makin kesurupan. Santai, relax bro. Ya, santai. Jangan dong, jangan terpancing. Santai aja dulu. Oke, pertanyaan saya itu tolong jawab, ya. Apakah Laisa kamilin syai'un itu telah gugur karena tahta iblis, tahta Allahmu sama, namanya di arsy, di atas air. Habis waktunya. Oke, izin dulu sebelum muslim bicara, izin dulu saya moderator muslim memberikan sedikit arahan ya. Silakan Bang Daman dibesarkan layarnya. Tolong kita langsung fokus ditanya itu, apakah Laisa Kamis itu sudah gugur? Langsung dijawab aja tidak gugur. Silakan Bang Daman. Iya, Alasannya Laisa kenapa Kamis tidak gugur langsung. Oke, putar waktunya. Gini bro, gimana saya mengkonfirmasi Tuhan yang tidak bertempat? Karena makam daripada ulama mengatakan istiwa al-ras adalah di arah metode tafwid. Wa nazihi Qur'ana ay kalamah. Apa wa kullu nasin auhama tasbiha awilhu au fawid warung tanzia. Itu metodenya. Terangkan Sekarang dengan gini. kata-kata yang bisa dimengerti, Bos. Jangan wak. Dengan bahasa Indonesia aja terangkan. Artinya apa? Jika pemahaman di dalam kepalamu ke arah penyerupaan Tuhan dengan makhluknya, ingatlah ada dalil laisa kamisli syai'un. Maka metodenya dua, takwil dan tafwid. Saya tanya, ayat yang tadi, yang semua yang Anda bawakan, maksudnya bukan arah Tuhan bertempat. Bagaimana saya mengkonfirmasi bahwa Tuhan itu duduk, berbokong, berpantat? Karena memang tidak berbokong, tidak berpantat. Tapi lebih hebat Tuhan itu tidak menguasai ruang. Artinya apa? Ruang, tidak ada ruang yang menguasai dia. Tidak ada dimensi yang berhasil menguasai dia. Tidak ada waktu dan bentuk yang berhasil menguasai dia. Karena apa? Dia sama hebatnya. Dia hero of the king of power. Dia, bukan orang lain.
Jadi kalau kemudian ada yang namanya misalnya biawak dalam tempatnya, dalam waktunya, dia lemah. Yang namanya Tuhan, tidak ada ilah pada Tuhan. Artinya apa? Tidak ada pengkarenaan pada Tuhan. Oke, kalau kita emang butuh bokong, kita butuh tata letak. Namanya makhluk mau tai, mau apapun itu butuh tata letak. Pertanyaannya arsi. Oke, yang namanya gini, ya, berhenti waktu gua kalau kayak gini. Kau gimana sih kau ngatur-ngatur Apaan kayak gini? Bicara timer tidak boleh bicara. Yang boleh bicara Timer kok dari moderator dan tadi host. ngeganggu aja. Adabnya Kristen ini. Bro, kalau panas masuk kulkas. Kalau panas masuk kulkas, mau ngomong. Arsi, jangan Iya, udah, kita lanjut. Bokong Arsi. Lanjut. Udah diam Ben. Tegur dong Ben. Diam aja moderator Kristennya. Tegur temennya. Saya tunggu ditegur dulu baru saya lanjut. Bentar, saya tunggu ditegur dulu nih. Biarin aja lah dihabiskan waktunya. Oke, kita lanjut. Oke, Kita dengerin sekarang aja gini, ya. bagaimana kemudian kita akan mengatakan aras ini sebagai tempat, sedangkan secara penjelasan ini metodenya tafwid, bukan tentang tempat. Arah kinayah namanya dalam ilmu sastrawi bahasa Arab. Saya udah jelasin tadi. Artinya apa? Penyindiran ke arah keagungan. Selesai ya. Bagaimana saya mau konfirmasi apa yang Anda katakan kalau bukan itu maksudnya? Paham ya? Jangan sampai otaknya ketanam banget gitu. Oke, yang tadi Anda tanyakan. Oke. Kenapa ada ayat maka sujudlah tadi ya, sujudlah hanya kepada Allah. Sekarang gini, arti daripada ayat tersebut ingat apa namanya itu amrun ma'astilah wa aksuh doa wa fitasawi faltimasi wa itu dalam ilmu mantik untuk memahami narasi apa itu Al-Quran. Artinya apa? Amar ada 3 tingkatannya. Jika perintah daripada otoritas tertinggi namanya mutlak amar, wajib dipatuhi. Kayak contoh daripada Allah kepada iblis, sujudlah kepada Adam. Ini otoritas tertinggi, maka dia wajib patuh. Yang mengatakan sujud itu tidak boleh hanya kepada Allah saja untuk sujud jika otoritasnya bukan Allah yang perintahkan. Contoh Unirifa, Daman sujud kepada Erben, saya sujud, murtad saya dan haram saya. Daman sujud kepada Pak Angon, saya sujud, maka murtad saya, maka haram saya sujud kepada Pak Angon. Karena otoritasnya bukan mutlak amar. Dia ada doa. Doa itu daripada derajat bawah kepada derajat atas, yaitu derajat daripada makhluk kepada Tuhan. Tapi daripada Tuhan ke bawah namanya amar, yaitu apa? Wajib patuh. Makanya iblis ketika Allah Ta'ala yang ngomongkan Allah, bukan orang lain. Apa kata Allah? Sujud kepada Adam. Itu perintahku. Sama dengan ketika manusia di dalam Islam dikatakan aqimus salah, itu menjadi amar, perintah kepada kami. Wajib sholat. Jangan tanya untuk apa sholat, yang penting sholat, karena itu dariku, karena aku adalah otoritas pertama. Sekarang yang diharamkan di dalam ayat tersebut, dengarlah wahai manusia, itu karena jika otoritasnya bukan Tuhan. Contoh, ada presiden bilang, sujudlah kau Daman kepadaku, maka tidak boleh sujud, karena itu haram, karena bersujudlah cuma kepada Allah. Kalau otoritasnya Allah, itu mutlak amar, itu mutlak perintah. Sekian dari saya, masuk Odegas. Ya, kembali lagi Uniriva harus mengajarkan mereka. Buka cam. Kita buka cam ya. Jadi begini ya, kalau kalian tidak mau menerima literasi kami dari NU Online, salah satu organisasi terbesar di Indonesia, apalah daya kami sebagai orang-orang pendebat ini. Kita lihat di sini ya, kalau kita menggunakan kata istiwa alal ars, ulama salah memaknai istiwa dengan makna memiliki dan menguasai. Isti'la sebagaimana syair jahil kuno, artinya Bishr telah menguasai tanah Irak tanpa pedang. Bukan Tuhan yang datang membawa pedang ya. Kalau ada Tuhan yang datang membawa damai, katanya itu Tuhannya umat Islam. Tapi Tuhan yang mengaku datang untuk membawa pedang bukan Tuhan umat Islam. Bahkan kampung halamannya sendiri mengerikan kawan. Sampai sekarang berdarah-darah kampung halaman Tuhan yang datang membawa pedang itu. Beda dengan Tuhannya umat Islam nih, tidak berbokong, nggak butuh keledai tempat duduk, apalagi tempat duduk yang seperti singgasana yang ada bapaknya, nggak ada pangku-pangkuan sama bapak. Nah, kemudian dalam syair jahil kuno ini lafaz istiwa memiliki makna menguasai. Sedangkan mayoritas ulama salam menyatakan hanya Allah yang mengetahui maksud dari istiwa. Ada dalilnya, wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Loh, kok kalian paksa? Kalau istiwa kami harus paksakan maknanya sesuai yang kalian mau. Emang Tuhan kalian berbokong? Maaf, Tuhan kami kan udah kami bilang tidak berbokong sehingga nggak butuh keledai untuk duduk. Jadi kalau kalian ingin memaksakan pendapat kalian dan menolak NU Online, ya apa yang mau dikate? Kami mah Coba pertanyaannya lebih susah ya, pertanyaannya yang lebih susah, oke? Ya lebih susah. Tenang aja, udah ada pertanyaan. Asik. Sabar, ya. Silakan moderator. Oke, Oke, ini pertanyaan terakhir ya. Oke, pertanyaan Kalau bisa apa Pak Raja berdebat pertanyaan yang baru lah, soalnya
Jangan itu terus lagi. Kalau mungkin ada pertanyaan atau mungkin Tosika Bosan ya. si Erben, haleluya. Kau Bukan. Jadi bukan aku bosan karena tetap juga jawabannya mutar-mutar di situ, bro. Iya, memang gak ada jawaban. Iya, Mereka itu jadi tambah- mutar-mutar. Itu juga narasinya terus. Jadi artinya supaya bervariasi, pertanyaan bervariasi supaya jawaban bervariasi. Oke, silakan bro. 2 menit ke depan, monggo. Oke, baik. Sebelum saya buat pertanyaan saya, coba besarkan saya teman-teman. Ini dari tadi bicara bokong, saya nggak tahu apakah Ripa ini pengen sekali saya mengatakan jujur bahwa Allahnya dimutilasi ya. Dia bilang tuh Allahnya nggak punya bokong, Allahmu punya betis ini, berarti dimutilasi Allahmu. Jangan paksa saya mengatakan itu loh. Berarti Allahmu dimutilasi. Ini ada betisnya loh. Bokongnya di mana? Kalau kau nggak ngaku ada bokong Allahmu, berarti Allahmu cacat. Astagfirullahaladzim, nauzubillahi min dzalik. Jangan begitu Ripa. Ya, Allahmu pasti punya bokong. Kalau tidak cacat, karena betisnya ada. Apakah ini dimutilasi? Di sana ada betis, di sana ada kaki, di sana ada tangan. Jangan-jangan Allahmu dimutilasi. Makanya kalian ragu memberikan jawaban dari tadi. Padahal sejujurnya Muhammad sudah menjawab, Al-Quranmu sudah menjawab. Kalian ini sebenarnya dari tadi melawan Al-Quranmu, melawan hadismu. Kasian. Kok saya jadi bela Muhammad sekarang sama bela Allahmu? Coba. Oke, Kapan pertanyaan jujur di baru sini? bro. Ya, 1 menit pertanyaan lagi saya. waktunya. Baik, pertanyaan saya sekarang, kalian Islam mengikuti perkataan Allah atau mengikuti perkataan Muhammad? Itu aja deh, biar ada kesimpulannya. Oke, Toshikage pertanyaan baru. Ya, masih silakan, ada bro. waktunya tuh. Coba Iya, hentikan, saya sih stop. sebetulnya saya masih menekankan tadi pertanyaan yang tadi tentang Allah itu menyesatkan si iblis ya. Kalau misalkan dia itu diperintahkan seperti kata ini barber ini ya seharusnya dia tidak merasa disesatkan. Tetapi masalahnya dia iblis ini merasa disesatkan ya. Nah, pertanyaannya bagaimana Allah itu menyesatkan iblis? Bukan, saya nggak bertanya tentang Allah memerintah iblis untuk menyembah Adam. Tetapi saya bertanya bagaimana Allah menyesatkan iblis. Itu pertanyaan saya. Ya, kalau kalian menganggap perintah Allah itu untuk menyesatkan iblis, berarti memang Allah itu menyesatkan dalam setiap perintahnya. Begitu, ya. Ya, pertanyaan saya belum dijawab itu bagaimana Allah menyesatkan iblis. Habis. Oke, silakan. Ini terakhir. Musiknya kasih. Besarin. Iya, tolong iya di Tolong ini. ya, yang tertib ya. Sama Yang saudara tertib. Milter. Enggak, pertanyaan. Sebentar, yang tertib. Jadi kamu bisa kan tertibkan. Kita kan manusia, kecuali kalau nggak manusia baru boleh. Oke? Mereka semangat Ben, tidak berlebihan itu. Nggak begitu. Semangat itu bagus. Saya kan lagi semangat ngomong. mereka. Oke. Ya, oke, nggak apa-apa. Lanjut aja. Udahlah, jangan terlalu Jadi, inilah. silakan teman-teman muslim menjawab atau menerangkan apapun sesuai dengan yang kalian tahu 5 menit ke depannya. Oke, silakan. Waktu berjalan saat Anda. Oke, pertanyaan dari tadi terlalu mudah ya guys ya. Oke, sekarang yang kita jawab dulu yang Bang Toshikage. Ketika gini ya Bang Toshikage ya, apakah Tuhan yang memerintahkan Daman untuk tidak sholat? Tidak bro, itu pilihan saya. Ketika saya disuguhkan dengan sholat, tidak sholat, sholat, tidak sholat, sholat, tidak sholat, saya pilih tidak sholat. Salah Tuhan, bukan salah akal saya. Kenapa saya ditakdirkan untuk sholat, tapi saya pilih tidak sholat? Sama juga seperti iblis, ditakdirkan untuk patuh kepada Allah, ditakdirkan untuk menerima segala perintah Allah, tapi dia memilih apa? Mengkhianati Allah dengan tidak sujud kepada Adam. Akhirnya apa? Ya Allah, izinkan aku menggoda manusia. Salah Allah yang menyesatkan iblis atau iblis yang meminta dia ingin menyesatkan manusia? Selesai jawaban saya untuk itu. Oke. Kalau itu masih gak dipahami, berarti otak Anda harus sering-sering ke rumah sekolah ya. Sekarang masalah Al-Quran dan hadis. Nah, Al-Quran dan hadis metodenya dua metode yang berbeda ya. Terlalu easy. Nah, metode Al-Quran ijmal. Metode hadis namanya metode tafsir. Maksudnya bagaimana? Ini adalah kepada hak daripada penerima, daripada penyampai yaitu Jibril, sang sumber utama yaitu Allah. Haknya yaitu adalah Nabi Muhammad untuk menjabarkan apa itu Al-Quran. Metode Al-Quran, karena Al-Quran ini untuk ibadah, Al-Quran ini untuk sebuah hafalan, untuk kemudian menjadi zikir. Jika kemudian semua diterangkan di dalam Al-Quran, maka Al-Quran itu isinya 4 ronton adalah Al-Quran semua. Saking luas
ilmu Al-Quran, maka metode Al-Quran adalah metode ijmal, metode pokok, ya, metode pokok namanya. Artinya apa? Al-Quran cuma menjelaskan aqimus shalah. Bagaimana tata cara salat dijelaskan oleh Nabi. Salat itu kamar itu nih, karena dia yang memegang otoritas daripada penjabaran Al-Quran. Oke, saya itu artinya apa? Al-Quran ini ijmal. Tujuannya apa? Agar kemudian mudah dihafal. Maka metode pokok yang digunakan agar kemudian mudah dibaca, karena kemudian itu menjadi metode pokok. Sama seperti kita bilang, apa rumusan buat kari ataupun buat sate, tepung, apalagi air, itu pokok namanya. Ijmal apa? Tepungnya kemudian beli tepung ini tebuk-tebuk seperti ini bla 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 bla. Air kemudian air rebus dalam panci yang berukuran bla 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 dengan kondisi api ya bla 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 bla. Itu ijmal namanya, Bro. Nah, artinya apa? Kita aja tahu daripada pembahasan daripada disertasi yang meneliti tesis, ada yang namanya penjabaran lebar, ada yang namanya penjabaran pokok gitu, substansial gitu. Oke, selanjutnya apa yang kemudian ditanyakan seperti betis-betis tadi. Oke, sekarang yang tadi yang saya ilmukan kepada Anda itu kinayah ya. Sekarang kita masuk kepada bab isti'arah. Nah, isti'arah yang Anda mengatakan betis itu ya. Contoh, yadullah fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan-tangan makhluk. Pertanyaan saya, pernah nggak Allah Ta'ala turun ke bumi main hom pimpa sama makhluk? Lah, hom pimpa layung gambreng di mana tangan Allah di atas tangan makhluk. Tidak, menunjukkan sama seperti Anda mengatakan kata kambing ya, kambing. Aku melihat kambing dalam hutan. Oh, berarti benar kambing. Ketika kemudian kamu mengatakan aku melihat kambing aku melihat kambing di lapangan futsal main bola bersamaku. Artinya apa? Meminjam kata kambing, istiar kata kambing untuk mewujudkan orang yang bau, orang yang tidak mandi dengan kata-kata kambing. Oke, sama juga yadullah. Yadullah itu mewakili daripada kata istiar. Istiar itu terbagi dua, istiar murakabi dan istiar ifradi. Artinya apa? Meminjam satu lafal bisa jadi beberapa lafal. Kayak contoh kata tangan. Dipinjam kata tangan ini untuk mewujudkan arti kekuasaan. Sama seperti dipinjam kata kambing untuk mewujudkan orang bau ataupun orang belum mandi. Selesai, ilmu Islam luas, bro, luas. Lanjut Uni. Buka cam. Akademik kita. Jadi begini, kalau kalian memaksakan diri kalau kata-kata di kitab suci itu harus harfiah, ya terima Tuhan kalian pernah meminjam pisau lalu mencukur bulu paha. Terima kenyataan. Masalahnya kami tidak gitu. Saya kan Uniripa. Jadi tolonglah. Berhentiin, waktunya berhentiin. lagi tahu. Mau ngomong. Dengerin. Berhentiin waktunya, moderator mau ngomong itu. Berhentiin waktunya. Udah. Berhentiin waktunya. Oke, lanjut moderator ngomong. Dia lagi jawab loh. Nah, Bentar dulu. arti betis dalam Sebentar, tadi Itu kamu dijawab dari katakan Islam, kata dan itu Tuhan dijawab dari siapa, kalian. Ben? Woi, ini kitabku loh yang gue baca lo. Akidah Iya, apa tapi ini? narasimu kalian. Loh, kawan kau Ya. tadi menyimpulkan Tuhanku iblis tadi terang-terangan kau diam. Mana ada dikatakan? Kan Si Charlie yang bilang, Biarlah. silogismenya. Waduh. Diam kau. Ben kamu ini kok aduh. Iya, orang dia pakai kitab orang kok. Bebas. Harusnya main Terserah bebas kalian. aja. Nggak apa-apa, main bebas aja sekalian biar saya hantam Oke, terus nggak gitu. apa-apa. Oke, silakan. Jangan kejang lah. Yang tegang, sudah kami yang nanya. Oke, nggak apa-apa. Boleh jawab nggak nih? Oke, Wah, lanjut. silakan, silakan. Udah diam semua. Gua. Biarkan Oke, Rifa nggak apa-apa. ngomong. Silakan. Boleh saya menjawab? Silakan, waktunya aku jalankan. Silakan. Kata sak yang secara literal artinya betis dalam surah Al-Qalam 42 ditafsirkan dengan hari tersingkapnya hari kiamat. Sahabat Abu Musa Al-Ansari menafsirkan tersingkapnya betis dengan tersingkapnya cahaya yang agung. Tersingkapnya betis ditafsirkan dengan sesuatu yang dahsyat. Tersingkapnya betis ditafsirkan dengan sesuatu yang mengerikan. Ini jawaban para ulama. Kalau kalian tolak jawaban para ulama, siapa saya dan Daman kemudian harus menjawab pertanyaan kalian sesuai dengan mau kalian. Karena kami, Tuhan kami tidak pernah minjam pisau cukur untuk cukur bulu paha. Ya, itu jawaban saya. Terima kasih. Enggak, masih ada waktu. Sabar. Masih ada waktu. Gua mau ngomong Iya. lalala. Nah, jadi pertanyaannya itu coba yang lebih udah selesai pertanyaannya. Oh ya, sekarang giliran kami ya. Sudah. Iya. Cukup. Waktu yang Waktunya ditunggu. sudah habis. Kita kasih aplaus dulu ya pertanyaan dan jawabannya. Habis. Sekarang gilirannya sudah Uni dulu ya, Daman. bertanya. Sebenarnya nanya Uni aja lah. Sesi pertama Sebentar, ya. mungkin host mau bicara dulu. Ini sesi pertama. Ya, silakan saudara Muslim menyediakan data sebagai dasar pertanyaan. Bila penting dibacakan.
supaya Saya buka teman cam. Kristen Sebentar. supaya teman Kristen bisa memberikan penjelasan dan jawaban yang terbaik. Oke, saya percaya Bro Toshikage dengan Raja Debat sudah siap untuk bermain cantik. Ya, Ya, oke. cepat, tepat dan akurat jawabannya. Oke, silakan. Apa mau disampaikan host? Sebentar. Jadi begini, ini kan suasana lagi agak panas nih. Kita redupkan dulu 1 menit atau 2 menit, biar tenang dan Umi Rifa maupun Saya nggak sabar nih pengen nanya. sebentar. Ya istirahat dulu ya, merokok dulu, merokok. Sebentar, hei. Iya, bentar dulu. Tertib Raja. coba. Jadi ini biar tenang, beri waktu 1 menit atau 2 menit untuk rest. Nah, sambil menunggu itu si Uni Rifa sama si siapa ini? God Dabar siapkan pertanyaannya berdasarkan dalil. Kalau misalkan dibutuhkan minta di pause waktunya. Jadi tampilkan datanya gitu loh. Tapi kalau enggak ya enggak masalah. Kalau data dibaca boleh kok di pause ya. Jadi Ya itu nanti- 2 menit ya, dijalankan. Silakan. Siapa itu? Iya, Oke, non- silakan. Uni Rifa sudah siap sama Sudah, Amar biar ada untuk anu- bertanya? Aku ready. Oke, silakan. Langsung Oke. aja. Baik, ini besarkan saya. Sebentar dulu 1 menit 2 menit biar tenang gitu. Udah, Erben suruh lanjut tadi. Udah, langsung Sebentar, aja. aku ke toilet ya. Aku ke toilet dulu Oke. sebentar. Oh, ke toilet Ya, dulu siapa katanya tahu mau ke Toshikage toilet ya. dulu. Sebentar kalau begitu nih Rifa. Mau minum dulu. Oh ya, mau minum dulu katanya. Sabar, saya jangan di mute dulu dong. Saya kan moderator juga, jangan di mute terus. Saya wajib boleh dong Iya, menyampaikan. kalau masih kondusif, masih inline, gak usah bro, tenang aja. Iya. Coba. Jangan sampai terkencing-kencing. Tenang aja, tenang. Siapa yang mau minum? Memang harus kencing. Kalau nggak kencing nanti yang penting jangan kencing. Iya. Jongkok. Silakan. Ya, kalau kasih mau kaki minum. tenang kencing ya. 5 menit untuk tutup. Silakan dulu kalau mau Oke, minum dulu, Siapa tahu minum. mau iklan dulu. Ini jangan di mute terus dong. Aduh, gimana sih ini kok di Iya, mute yang terus mau kita minum bicara. silakan minum. Yang mau tidur jangan. Ini lagi hot. Oke, Toshikage. ini. Iya, tenanglah. Ini pertanyaannya kan Sabar ada Pak Host. Pak Host, datanya. tolong jangan saya di mute terus host. Aduh, si Erben tidak pernah di mute dia ini. Saya mau ngomong jangan bisa terus? Kang. Siapa yang mute? Moderator tolonglah dibantu jangan di mute ah. Iya, jangan nih. Baik, saya ngimbau teman-teman di bawah ya, teman-teman. Iya. Boleh saya menghibur di bawah sambil nunggu ya. Teman-teman di bawah ya, saya terima kasih antum udah kondusif, muslimin muslimat antum kondusif. Insya Allah apapun pemaparan dari sahabat kita Utiripa dan Kang Daman itu semua mampu kita tangkap ya, karena ini bukan momen bagi mereka untuk menjelaskan tentang ABC cara baca Quran ya. Ini yang saya suka dengan Kang Daman dan Utiripa. Jadi teman-teman Kristen mohon maaf, ini mereka sedang menjelaskan. Walaupun kitabnya mungkin tidak dibacakan atau ada bahasa-bahasa Arab, bagi kami insya Allah sedikit mengerti tentang itu. Sedikit mengerti, tidak seluruhnya. Tetapi insya Allah Muslim sekali lagi, yang akan menilai mereka menjawab benar atau tidak adalah para ulama kami. Insya Allah di bawah akan ada sahabat-sahabat ulama kami yang kemudian akan menilai betapa jawaban yang diberikan oleh Kang Daman sesuai dengan kaidah-kaidah yang semestinya ada dalam keislaman. Apa mungkin kalian tidak terpuaskan, Kang Toshikage dan Kang Raja terpuaskan, saya maklumin. Tetapi tentunya inilah yang bisa kami suguhkan sehingga kami di bawah tidak tahu berapa persen dari muslim dari 1.800 ini. Oke, terima kasih Bu Damon. Terima kasih. Makasih Pak Ben. Bahwa pertanyaan kita nggak mungkin mampu dijawab, kita maklum. Oke. Enggak apa-apa, enggak Satu apa-apa. lagi. Saya mau sampaikan kepada saudara Ya, muslim di Toshikage bawah, sudah tolong ada di dijawab, tempat. Dijaga typingnya ya. Belum Tetaplah kayaknya belum. Dijaga Oh, typingnya belum. tuh, saudara muslim. Sudah. Le, dibaca le. Udah, aku udah balik. Oh, udah ulang. Sudah oke, bisa dimulai. Raja debat nggak pipis dulu, Kak Raja debat? Ya, lanjut. Langsung ya. Nggak pipis ya Raja debat ya. Oh, saya pipis dong. Masa saya lebih hebat dari sesembahan orang? Udah Ayo, pipisnya. Sok cepetan. pipis dulu. Silakan. Sudah, silakan. siap. Raja debat. Oke, sudah. Belum. Oke. Si Om belum. Si Raja debat lagi pipis dulu sebentar. Bukan Buddha Angon itu yang pipis. Habis ini. Oh, Kencing-kencing dia. Erben pipis ya. Siap-siap Erben habis ini pipis. Kencing katanya kamu Buddha Angon kata. Terkencing-kencing dia. Wah. Berarti lanjut, udah. lanjut, silakan. Udah belum? Mulai. Oke. Siap. Oke. Ya. Pertanyaanku simple. Kalau pertanyaanku siapa, artinya aku butuh nama, ya. Pertanyaanku siapa, sampai kapanpun siapa.
Oke, dasar pertanyaanku dari kitab 2 Yohanes pasal 1 ayat 7. Yesus datang sebagai manusia, naik sebagai manusia, Yohanes 3:13. Duduk di surga di samping Bapa sebagai manusia, Markus 14:62. Turun sebagai manusia, Matius 16:27. Menghakimi sebagai manusia, Yohanes 5:27. Sebentar. Pertanyaanku, Yang mau ditanyakan ayat yang mana? ini kan dasar. Ini pertanyaanku ini kenapa sih Timotius ini ganggu aja dari tadi lah. Ini pertanyaan. Ke Sarah. Nanti dia Kenapa sih ini ganggu aja? Sabar Bang, silakan. Ini dasar proposisi namanya. Ganggu waktuku jadi habis. Dalam Yesaya pasal 14 nomor 12. Aduh, dipotong lagi sama host ini. Gak apa-apa Pak John, saya catat. Ya. Oh iya, oke. Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur putra fajar. Engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Saya nggak tahu ini siapa. Siapakah bintang fajar yang dimaksud, dan ternyata juga ditemukan dalam kitab Wahyu yang dia mengaku, aku Yesus telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semuanya ini kepadamu bagi jemaat-jemaat. Aku adalah tunas Daud, keturunan Daud, bintang timur yang girang gemilang. Siapa bintang timur ini? Jawab. Oke, boleh dibacakan Uniripa, di stop waktunya, dibaca dulu Yesaya 14 ayat 12 dan Wahyu 22 ayat 16. Gak apa biar jelas. Proposisinya saya ulangi kembali ya. Enggak, tunjukkan dulu datanya biar kita bisa Oke. bersama. Mari kita buka lagi. Tema kita ingat ya, siapa penyembah iblis. Yesaya pasal 14 nomor 12. Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur. Bintang timur, putra fajar. Engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Ini bintang fajar. Tahu-tahu ada yang ngaku Wahyu bintang 22, fajar. 16. Wahyu 22 nomor 16. Aku Yesus telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semuanya ini. Dan kepadamu bagi jemaat-jemaat, aku adalah tunas, yaitu keturunan Daud, bintang timur. Pertanyaanku, Terus, siapa sebentar Uniripa. Waktunya bintang stop. timur yang gilang gemilang? Udah lah, Pak Dijawab. RBN, jangan diarahkan Pak RBN, biar aja dulu. Iya, kok Udah, diganggu apa-apa. si Erben? Dibaca, Tadi dibaca kalian aja. Kristen gak ada yang ngarang-ngarahin kalian bertanya loh. Jangan Udah, diarahkan apa? jawaban dan pertanyaan Pak RBN. Kita hanya peraturan yang kita tegakkan, gitu aja. Silakan. Dibaca udah baik. Soalnya masih ada waktu itu 26 detik, silakan. Kan aku baca Erben, makanya aku baca lo Erben. Kalau mau masuk Si debat malam Alilia tuh besok gak kita bodoh-bodoh jadwalkan kali sama loh. Anda. Ya, Emangnya si Alilia bodoh kali memahami. pertanyaan Bodoh lain kali juga. kau Alilia. Iya, Erben diam. Kalau Pak Erben mau masuk debat malam besok kita jadwalkan bersama Anda. Aman itu. Sebentar. Masih ada pertanyaan, kan baru satu Masih pertanyaan, ada dua pertanyaan goblok enggak juga tadi? kau. Silakan ada apa-apa, Udah tambahan aku bilang pertanyaan dua enggak? pertanyaan, masih ada nggak? Masih ada waktu. Aku ingatkan itu. Udah, Masih ada waktu 22 aku ambil. detik. Ku ambil. Iya. Nah, jadi ternyata bintang timur itu adalah Lucifer, teman-teman, dalam bahasa aslinya Helel. Tapi ternyata ada yang mengaku bintang timur di dalam kitab Wahyu. Teman-teman, ya, ini dia teman-teman. Satan. Takut. Jawab siapa ya. itu? Serem. Oke, sudah ya. Udah habis waktunya, silakan Bro Habis. Toshikage dan Raja Debat untuk menjelaskan dengan baik. Ya, saya jawab sedikit dulu, nanti saya serahkan sama Bang Debater ya. Ya, jadi sayangnya Uni Riva dia tidak membaca Alkitab, terutama kitab Yesaya itu dengan ini ya, tidak membaca konteksnya. Padahal kalau kita baca Yesaya 14 itu, ini adalah ejekan tentang Raja Babel. Raja Babel itu siapa? Jawabannya adalah Nebukadnezar, karena dia itu adalah raja yang terpilih untuk sebetulnya dia raja termasuk raja yang ini ya,
terkenal banget, itu dia maha kuasa di situ, di daerah wilayahnya saat itu ya. Jadi dia ini sebetulnya ada Yesaya 14 ayat 12 itu adalah sebuah sindiran. Kamu itu seperti ini loh, gilang gemilang seperti bintang fajar. Itu adalah sindiran. Tetapi maknanya bukan berarti memang seperti itu sesungguhnya, tetapi dikatakan itu dia adalah bintang fajar yang jatuh ya. Dia itu seperti punya kemuliaan yang agung seperti seorang raja ya, tapi akhirnya itu dia jatuh. Kenapa? Karena dia itu ini adalah sebuah sindiran ya. Ayat ini adalah sindiran. Begitulah kalau misalkan seorang tidak memahami konteks pembacaan Alkitab, dia itu cuma baca terus dia cuma menafsirkan menurut pemikirannya sendiri ya. Itu aja dari saya. Lanjut Bang Raja Debat. Ya, baik. Jadi sebenarnya pertanyaan itu nggak sinkron ya. Yang tadi dia coba ingin menyamakan Lucifer itu kepada Yesus ya. Memang di Yesaya itu bicara tentang sindiran. Tetapi kalau kepada Wahyu itu merujuk kepada Yesus, oke? Tetapi kalau bicara ini perlu Islam pahamin teman-teman ya. Bicara Lucifer itu artinya adalah terang ya. Bicara terang itu adalah gelar atau makna dari Lucifer adalah terang, bukan sosok ya. Maka ketika Lucifer itu artinya terang, mau disematkan kepada Yesus pun, mau disematkan kepada malaikat yang dilempar itu tuh nggak ada masalah. Bukan berarti nama sebutan Lucifer itu kepada sosok, bukan. Tetapi arti dari Lucifer itu adalah terang. Maka kalau dikatakan Yesus ya memang dia terang. Tetapi maka saya bilang dari awal tadi, Tuhan kami tidak pernah menciptakan iblis. Maka merujuk kepada Lucifer, malaikat yang jatuh, adalah malaikat yang dilempar dari kerajaan surgawi. Maka ketika dia waktu di surga disebut dia Lucifer, dia adalah bagian dari terang itu ya. Dia bagian dari terang itu. Tetapi bagian dari terang itu adalah pekerjaan dari malaikat itu. Bukan berarti Lucifer itu iblis, atau berarti kalau udah iblis itu Lucifer, lalu ketika Yesus ada kata terang buat dia lalu dia iblis. Bukan. Makanya pintar dikit dong ya. Jadi nggak akan masuk ya. Di sini saya coba ingin mencari remis Anda, saya paham itu, tapi nggak akan ketemu. Karena apa? Kalaupun di dalam Kejadian yang kami rujuk tadi kepada tentang arsimu itu ya, bahwa Tuhan kami ruh melayang-layang di atas air, tetapi tidak ada diterapkan bahwa iblis melayang-layang di atas air. Jadi nggak bisa Anda itu cari remis ya. Cuma satu kata, kasihan dulu gitu loh. Betul, saya rasa betul. itu aja. Itu Kami pertanyaan tidak sederhana mengakui. dan tidak ada poinnya gitu loh. Oke, gunakan waktu, masih ada 1:45. Ya, kita tidak, ya di dalam kekristenan kita tidak mengakui bahwa iblis itu bertahta di atas air. Nggak ada. Kalau memang di dalam Mazmur 29 ayat 10 Raja Daud bersyair bahwa Allah itu bertahta di atas air bah. Dia bertahta memang, tetapi tidak ada iblis itu bertahta di atas air itu buat kita, nggak ada. Yang ada itu kan di dalam hadisnya Islam itu tadi, dan itu sudah diakui oleh Unirifa. Dan tadi tentang ayat yang Allah itu bertahta di atas air juga, itu kan tertulis di dalam surah Al-Hud. Dan itu di dalam ayat pertamanya dikatakan bahwa ayat-ayat itu tersusun dengan rapi dan jelas ya. Jadi kalau tadi Bang Dalman ini menjelaskan itu, artinya nggak seperti itu. Anda harus buang aja itu kitab Anda itu. Anda tidak mengakui lagi kitab Anda. Anda harusnya mencoret itu, dicoret tuh ayatnya tuh ya. Jangan nggak usah ragu-ragu lah ya. Ya, Anda punya tafsiran sendiri, ganti itu ya, direvisi aja Al-Quran Anda gitu ya. Dan kalau kami memang tidak mengakui bahwa iblis bertahta di atas air gitu. Iblis tidak bertahta di atas air gitu. Dimanapun kita tidak mengakui itu ya. Ya itu aja dari saya ya. Silakan Bang Debat. 20 detik. Ya, saya rasa itu ya. Saya kira tadi pertanyaannya menggigit gitu ya. Tadi mungkin dia merasa, dapat remis ini bicara Lucifer kan gitu, malah jong. Coba dong pertanyaannya yang menggigit lah. Sabar. Oke, terima kasih. Jangan bersuara. Pertama, Sebelum waktunya jangan ngomong ya. oke, pertanyaan pertama sudah selesai dijawab. Sekarang kita masuk ke pertanyaan kedua ya. Oke. Silakan Saya untuk buka cam. saudara Muslim untuk bertanya. Monggo,
dipersilakan. Betul sih kata Charlie, iblis itu tidak bersemayam di air, tapi masalahnya Tuhanmu karena sudah iblis, karena kamu menyembah Tuhan yang bersemayam di atas air bah. Mazmur 29 nomor 10. Tuhan bersemayam di atas air bah. Kayak mana kau mau bilang iblis? Orang Tuhanmu aja bersemayam di atas air bah. Nah, pertanyaan saya fokus lagi ini. Coba perhatikan. Lalu kata Yesus kepada mereka, bentar. Bateraiku habis. Aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Ini loh yang jatuh, yang di dalam Yesaya yang kalian baca tadi. Kenapa kalian nggak lanjut di ayat selanjutnya? Kenapa kalian tidak sampai di ayat 14-nya? Nih, sebentar, matikan waktu. Bentar, ngecas HP itu, ngecas HP. Matikan waktu. Dia ngecas HP. Matikan waktu. Matikan waktu. Nah, Matikan waktu. Masa kau itu udah aku matikan itu. Sudah dimatikan. Ya, Jangan ini narasi dia. dulu. Oke, Kalian lanjut, bilang lanjut, tadi waktunya, apa? lanjut. Ya saya pasal apa tadi 14 tadi kalian kenapa nggak baca di ayat 14-nya? Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan. Ini iblis. Kalian bilang ini apa? Perumpamaan untuk Raja Babilonia. Hei, aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Sebaliknya ke dalam dunia orang mati. Siapa yang masuk ke dunia orang mati? Siapa yang diturunkan ke dunia orang mati? Yang kemudian dia mati 3 hari bangkit untuk mengalahkan maut. Jawab, ini adalah bintang fajar, Lucifer yang jatuh dari langit. Siapa orang yang mati masuk ke dunia orang mati sesuai nubuatan? Ini kitab kalian. Siapa orang ini yang pergi ke dunia orang mati? Jawab. Saya butuh nama. Nama dari tadi kalian menjelaskan. Saya butuh nama. Yang kutanya nama. Siapa di sini bintang fajar yang dikatakan dalam kitab ini yang mengaku sebagai bintang fajar turun dari langit dan dia jatuh ke dalam dunia orang mati? Nabi Muhammad, Musa, Abraham yang menginjili dunia orang mati siapa? Jawab, sebut nama. Sebut nama. Sebenarnya kalian tidak perlu jawab karena memang sudah disebutkan. Aku Yesus telah mengutus malaikat-malaikat untuk memberi kesaksian tentang semuanya ini kepadamu bagi jemaat-jemaat. Aku adalah Tunas, yaitu keturunan Daud, bintang timur. Kenapa kalian tipu kami? Jawab namanya. Siapa dia bintang fajar itu? Jawab. Sudah habis. Oke, silakan teman. Terima kasih Rifa. Oke. Jawabannya ditunggu. Ya, sebetulnya saya sudah menjawab ya tadi itu kalau kita membaca Alkitab itu kita harus membaca sesuai dengan konteksnya yang jelas, baca dari ayat pertama dan itu perikopnya loh. Perikopnya sudah menjelaskan itu ejekan terhadap tentang Raja Babel. Ya, di situ Raja Babel itu siapa saat itu di saya ini? Yaitu Nebukadnezar yang dia itu dikatakan di ayat 14-nya itu dia berusaha menyaingi Tuhan gitu. Dia mau naik ke dari ayat 13 ya. Aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan tahtaku, mengatasi bintang-bintang Allah. Itu dia kesombongannya dia. Dan aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, menyamai yang maha tinggi. Dia itu sebegitu sombongnya sampai dia itu merasa seperti Tuhan gitu loh. Nah, justru di sini ejekannya di ayat 15-nya. Sebaliknya ke dalam dunia mati engkau engkau turun ke dalam dunia orang mati engkau turun. Ya, itulah artinya ejekan, namanya juga sindiran ya enggak? Ya, kamu pahami dulu itu. Ya, silakan Bang Raja Debat lanjut. Baik, dengarkan Ripa ya, saya ajarin kamu nak ya, dengarkan. Saya kasih analogi ya. Arti dari nama Muhammad terpuji. Ingat ya. Arti dari nama Muhammad terpuji. Jawab pakai kitabmu. Muhammad itu di kitab kami adanya. Kitabnya Ben, kasih tahu Ben. Dia akan menjawab Ben, kasih tahu. Santai, Fokus ke Qurannya, kitabnya Ben. Saya mau menjawab, Kitab, ya. terguncang nih ceritanya. Santai lah, oke. Saya tahu kok jiwamu terguncang. Baik, saya ulangin lagi ya, jangan dipotong lah. Baik, saya kasih analogi loh, saya bilang ya, bukan saya bilang Muhammad. Makanya jangan jin korinnya dibawa gitu. Muhammad artinya terpuji. Oke, lalu mari kita masuk ke dalam kelompok mafia bandit. Di kalangan mafia bandit pun pasti ada kata yang disematkan kepada si raja mafia disebut terpuji. Oke, artinya berarti kata terpuji bukanlah nama. Ya, pintar dikit lah. Tetapi makna dari Muhammad adalah terpuji. Bukan berarti terpuji itu merujuk kepada sosok nama. Nangkap belum?
Berarti belum nangkap, saya ajarin lagi. Kembali ke Lucifer, ya. Ini analoginya sederhana kok. Lucifer adalah cahaya terang. Oke. Lalu kalaupun ini dimasukkan konteks kepada malaikat yang diturunkan dari surgawi, ini kan malaikat, yaitu malaikat yang membawa cahaya terang. Lalu dia dilemparkan, maka dengan menggunakan kata sifat, maka dia merujuk kepada iblis. Maka Tuhan kami tidak menciptakan iblis. Oke, kembali lagi tentang Lucifer. Lucifer adalah maknanya cahaya terang. Maka kalau ditarik ini kepada Tuhan Yesus, ya memang Yesus cahaya terang. Tetapi Lucifer bukanlah nama sehingga dia menjadi Yesus. Bukan. Pintar dikit lah, ya. Kalau belum nangkap, wah ini perlu sekolah lagi kamu ini. Oke? Nah, kemudian saya pertegas lagi narasi kamu ya. Nggak akan mampu kamu membuat tersangka Tuhan kami sebagai iblis. Karena apa? Bahwa Tuhan kami tidak pernah menciptakan iblis. Beda dengan Allahmu, bersekutu dia bahkan memberi penangguhan kepada iblis. Dan penangguhannya diwujudkan oleh Allahmu. Mungkin dia abang adik karena sama-sama satu tahta di atas arsy, mungkin patut diduga, logikanya kan begitu. Nah, sekarang kalau di kekristenan itu apapun yang kau lakukan, tidak akan mampu kalian mentersangkakan Tuhan kami sebagai bagian dari kejahatan. Karena apa? Dasar pondasi keimanan kekristenan, Tuhan kami tidak menciptakan iblis. Oke, Tuhan kami tidak menciptakan iblis. Oke, lanjut bro. Saya tambahin dikit. Di QS Sad ayat 83 dan 8283 juga si iblis itu menjawab, demi kemuliaanmu, aku pasti akan menyesatkan mereka semua. Jadi dia bilang sama bosnya itu gini, siap bos. Pokoknya Pak Charlie, jangan ke sana. Jangan ke sana. Saya tegur Anda ini. Mereka bro. Ya, Anda menjawab yang kita pandang aja lah kalau Anda yakin. Siapa namanya? Fokus ke jawabannya. Siapa namanya itu loh? Pertanyaan Yuniri tadi siapa namanya? Fokus ke situ. Jawabannya Pak. Bukan, Timernya, saya bro. sudah jawab. Saya sudah jawab tadi pertanyaannya. Jawabannya sebentar. KG sudah dijawab ya. Lucifer di Yesaya itu menuju kepada iblis, tetapi di Wahyu itu menuju kepada Yesus. Sebutan yang sama disematkan kepada oknum yang berbeda ya. Itu sudah dijawab. Jadi jangan bilang nggak dijawab. Maaf Bang Erben, saya potong Bang Erben ya. Saya jawab. Iya, waktumu belum menjawab. Saya hanya mengingatkan si akun Rajang ini bahwa kalian sudah menjawab. Gini, jawabannya tadi sudah. Jadi jangan bilang tidak menjawab. Saya harus perbaiki. Oke, jalan Temernya. Saya harus perbaiki. Jadi tadi saya menjawab. Ya lanjut waktu ya. Di dalam Yesaya 14 ayat 1 itu sudah dijelaskan bahwa itu ejekan terhadap Raja Babel, Raja Nebukadnezar, dan itu bukan tentang iblis. Tetapi waktu itu, saat itu dia itu jadi raja yang paling berkuasa. Itu seperti terang kemuliaan. Itu orang-orang seperti nggak ada yang mengalahkan dia gitu. Itulah tentang Raja Nebukadnezar, dan itu adalah sindiran. Satu pasal itu sindiran tentang Raja Nebukadnezar. Ya, tetapi Yesus itu di dalam Yohanes pasal 8 ayat 12 dia mengatakan bahwa akulah terang dunia, dan di dalam Yohanes 9 ayat 5 juga selama ini akulah terang dunia. Habis waktu. Oke, kita masuk ke sesi ketiga ya, pertanyaan ketiga ya. Uniripa, saya pikir nggak usah ada gelagat-gelagat yang rada-rada aneh. Kenapa si Erben ini? Biasa aja. Aku biasa kayak gini kok. Dengar. Sabar dulu. Dengar ya. Silakan. Teman-teman saya tadi bertanya juga nggak ada nada-nada gitu ya. Ya jadi ini supaya diskusinya berkelas. Kecuali kalau Uniripa nggak bisa diingatkan. Tapi saya yakin Uniripa kan manusia, jadi mengerti bahasa. Saya bukan domba, saya manusia. Alhamdulillah kami tidak pernah dipanggil ular beludak jadi dan kalau domba. manusia itu ya bisa tahu kalau Ya nggak usah dua-duanya lah, kalian sibuk. Baru saya mau bertanya, udah tantrum. Saya host mengingatkan kalau Anda tidak bisa diatur. Loh, saya emang nggak bisa diatur gimana? Kan saya diam ini. Saya mau jawab loh, ini waktu saya loh. Kok ganggu kalian nih? Bukan, kamu Saya mau nanya, Tenang dulu nih, tenang. Harus tahu. Ini kesepakatan soalnya. Iya, benar nggak Pak? Ini kesepakatan tertib gitu loh. Ya, tertib ya. Oke, silakan. Oke, baiklah. Saya mau fokus lagi. Saya tuh cuma minta nama.
saya nggak dapat nama, tapi saya lagi-lagi bertanya nama lagi. Haleluya. Kau nggak bisa bahasa Inggris nggak? Kalau nggak bisa kau pakai transit. Aku mau tanya ini, siapa di sini? Haleluya. I form the light and create darkness. I make peace and create evil. Siapa ini meng-create evil ini? Aku cuma tanya nama aja, nggak panjang lebar. Siapa yang membuat evil? Apa evil? Ra itu apa? Ra itu apa itu? Evil. Siapa yang create evil di ayat ini? Jawab ya, haleluya. Dalam Yesaya 45 ayat 7, bahasa Inggrisnya I am create evil. Aku cuma butuh nama. Tadi kau nggak kasih nama. Siapa itu Lucifer? Kalau ada Lucifer, iblis dan Yesus, berarti ada kembar Lucifer. Kau nggak jawab. Aku cuma butuh nama. Siapa yang create evil ini? Kata haleluya. Barang siapa yang menciptakan iblis, maka dia adalah iblis. Iblis kok nyiptain iblis? Saya pengen tahu siapa yang create evil ini. Jawab haleluya. Dijawab nama. Saya butuh nama. Oke, langsung dialihkan aja timernya. Silakan. Alihkan aja. Pertanyaannya tetap pertanyaan itu ya. Ya, itu aja. Oke, Siapa yang meng-create evil? Silakan aja. Start waktunya, bro. Langsung kepada Raja Debat dan Toshikage menjawab. Ya, jawab sesuai dengan yang dijawab. Saya silakan, tampilkan bro. ayatnya. Saya masih menampilkan ayat ya. Ini masih yang dibahas sama Unirifa ya. Tolong dibesarkan. Ya. Jadi di sini Yesaya 45 ayat 7. Ya. I form the light ya and create darkness. Dia menciptakan terang dan kegelapan. I make peace, damai. Aku menciptakan kedamaian. Aku membuat kedamaian dan aku menciptakan calamity. Calamity ini adalah bencana. Calamity itu artinya bencana atau kesusahan. Dalam teks bahasa Indonesia itu di Yesaya 45, sebentar ya, masih ayat ini saya tampilkan ayat dulu. Yesaya 45 ayat 7. Ya. Yang menjadikan terang dan menciptakan gelap, yang menjadikan nasib mujur, tadi peace itu disebutkan nasib mujur, dan menciptakan nasib malang. Nasib malang ini di teksnya itu adalah calamity. Calamity ya seperti bencana ya, disaster ya, kemalangan ya. Ya itu aja sih dari jawaban saya. Lanjut mungkin Bang Debat. Saya lanjut lagi ya pengajaran ini ya. Baik, mungkin analogi kepada terpuji mungkin kamu sulit. Baik, saya coba tarik analogi kepada Rifa ya. Oke, Rifa berarti pantai. Ya, saya kasih analogi nih, pelan-pelan Rifa ya. Rifa artinya pantai. Oke, bukan berarti dirimu jadi pantai. Tetapi makna dari namamu itu pantai, maka bisa disematkan bukan kepada Rifa. Nangkap nggak kira-kira si Rifa ini udah namamu langsung loh ya, bahkan namamu saja saya bisa artikan. Rifa artinya pantai, itu arti daripada namamu. Maka kata pantai itu bisa juga disematkan ketika orang pergi jalan-jalan atau berenang ke pantai. Jadi saya tarik lagi nih kepada Lucifer. Kamu ini nggak pintar-pintar, saya ajarin. Lucifer artinya adalah cahaya terang. Oke? Cahaya terang adalah arti atau makna dari Lucifer. Maka cahaya terang kalau disematkan kepada Tuhan Yesus, ya karena dia juga cahaya terang. Bukan berarti dia pelaku dari perbuatan malaikat yang dilempar ke dunia oleh karena kesombongan. Nangkap nggak ini kira-kira Rifa ya? Kalau nggak nangkap udah kelewat. Baik, sekarang kita lari ke Yesaya, oke? Di dalam kekristenan ya ada ilmu yang mengajarkan kita tentang kiasan atau perumpamaan. Maka di dalam Yesaya tadi sangat jelas ya, kamu makanya harus jujur. Saya coba ingatkan saudara muslim, kalian jangan perkosa ayat, karena yakinlah ayat itu nggak akan hamil, oke? Di sini kan jelas perikopnya Pak, ejekan tentang Raja Babel, artinya bicara tentang kesombongan. Maka diumpamakan, dikiaskan tentang jatuhnya malaikat dari surgawi karena kesombongan, oke? Lalu kalau kau pertanyakan tentang cahaya terang, merujuk kepada wahyu, ya itu Yesus. Nangkap nggak ini kira-kira?
Kalau nggak nangkap udah kelewat juga nih, ya. Jadi kalau yang merujuk kepada cahaya timur tadi, ya, bintang itu kepada Yesus, itu ya kita akuin. Tetapi bukan dia malaikat yang dilemparkan dari surgawi karena kesombongan. Maka karena malaikat itu aku dan sombong, maka diumpamakan di dalam Yesaya 14 ini, maka perikopnya ejekan tentang Raja Babel. Ya, jadi jangan lagi kau ulang-ulang gitu loh. Yang buat pertanyaan tuh yang agak menggigit gitu loh. Udah lama kita nggak jumpa, kirain udah makin hebat ilmunya kan. Ternyata berkata sedikit terguncang, bicara sedikit kesurupan. Ya, jadi saya ulang sekali lagi. Lucifer artinya cahaya terang. Oke, malaikat itu juga cahaya terang. Tetapi karena dia angkuh dengan kesombongan, dilemparkanlah dia. Maka dia disematkan kata iblis. Sebab iblis itu adalah perusak, pembunuh, angkuh. Ya, bagian yang rusak lah itu, bagian iblis. Ya, itu sifat kelakuan dia, maka disebut iblis. Tetapi kalau arti daripada Lucifer artinya cahaya terang. Maka kalau kau rujukan pun itu kau sematkan kepada Yesus, nggak masalah, karena artinya cahaya terang, ya, bukan pelaku dari iblis atau malaikat yang dilemparkan dari surgawi. Saya rasa nangkap lah. Kalau nggak nangkap ini, waduh, tolong dong gurunya diajarin lagi dong ini, ya. Saya rasa itulah ya. Kalau nggak nanti payah juga nanti. Itu ibarat kamu itu gini loh Ripa ya, kamu itu ingin saya jadikan seperti gelas, ya toh, saya tumpahkan air itu jangan sampai tumpah, nanti kamu nggak tahan itu, jadi apa namanya itu, berjatuhan air itu nanti, ya. Gitu. Oke. Izin moderator ya, izin moderator, saya bicara dulu kepada narasumber Muslim. Uniripa tolong dipertajam aja pertanyaannya, tak usah pakai bahasa kiasan, kayaknya tidak mengerti dia. Dia tidak mengerti pakai bahasa kiasan. Langsung aja to the point. Ambil kesimpulan dari jawaban mereka lalu pertanyakan. Silakan. Ya, baik. Jadi kesimpulannya terima kasih buat haleluya ya, Yesus Lucifer teman-teman. Terima kasih kejujuranmu. Tapi saya minta nama, cuman sulit sekali mengatakan iya Yesus Lucifer. Jawab gitu kan enak. Oke, pertanyaan selanjutnya. Ini pertanyaan selanjutnya. Saya butuh nama lagi. Saya butuh nama. Pertanyaan pertama nama, pertanyaan kedua nama, dan pertanyaan yang ketiga juga nama. Tolong sebutkan nama entitas atau makhluk, bukan makhluk, atau siapa lah ini, nggak tahu aku, yang ngambil bini orang di sini. Siapa yang mengambil? Aku akan mengambil istri-istrimu. Siapa ini yang mengambil bini orang? Sebutkan namanya. Aku butuh nama. Terus siapa yang buka celana dalam di sini? Ya, tunjukkan namanya. Aku butuh nama. Aku nggak butuh penjelasan. Aku akan menjadi lawanmu, demikian firman Tuhan semesta alam. Aku akan mengangkat ujung kainmu sampai ke mukamu. Nih, diangkat. Celana dalam yang buka. Akan memperlihatkan auratmu kepada bangsa-bangsa dan kemaluanmu kepada kerajaan. Aku butuh siapa ini yang buka celana dalam. Jadi dua pertanyaan ini nama lagi nama. Tadi nama, sekarang nama. Aku ingin membuktikan penyembah iblis siapa, ya, yang ngambil bini orang siapa. Ini nama. Ini yang buka celana dalam siapa? Nama. Tunjukkan namanya, sebut namanya. Jangan ragu-ragu, katakan seperti tadi. Yang bintang timur, siapa tadi? Lucifer, Yesus. Tegas, jelas. Tolong sebutkan siapa itu namanya. Yang buka celana dalam Nahum 35, yang ngambil bini orang dalam 2 Samuel 12:11. Namanya. Saya butuh nama. 1, 2, 3, 4. Pertanyaanku, nama. Makasih. Nama. Oke, langsung aja lempar putar timernya. Langsung ganti. Oke, silakan teman-teman ya. Dibaca aja nanti data-datanya, konteksnya pasti akan terjawab dengan baik. Silakan Bro Toshikage memberikan penjelasan dari 2 ayat. Sudah dicatat ayatnya, Bro? Iya. 2 Samuel 12 ayat 11 dan Nahum 3 ayat 5. 2 Samuel 12 ayat 11. Iya, tampilkan Ya, aja dan dulu, Nahum- tampilkan ya, dulu. tampilkan aja dulu. Tampilkan dulu, Nggak apa-apa. dibaca dulu. Iya. Dibaca dulu supaya Beginilah. supaya Ya, saya enak. bacakan dulu ya, 2 Samuel 11. Boleh ayat ditampilkan, 12. Bro? Bentar. Ditampilkan aja, ditampilkan. Ya.
Beginilah firman Tuhan, bahwasanya malapetaka akan kutimpakan ke atasmu yang datang dari kaum keluargamu sendiri. Aku akan mengambil istri-istrimu di depan matamu dan memberikannya kepada orang lain. Orang itu akan tidur dengan istri-istrimu di siang hari, ya. Jadi oke, saya jawab ya ini dulu ya. Jadi kalau misalkan ini Uniriva, saya kasih Anda tips untuk belajar Alkitab ya. Ini adalah tentang hukuman terhadap Daud ya. Karena Daud itu mengambil istri orang ya. Ya, Tuhan yang adil itu kalau ada orang, walaupun seorang Raja Daud ini dia mengambil istri orang yaitu si istrinya si Uria ya, orang Het ya, dia mengambil Betseba itu istrinya. Nah, itu dia akan istrinya akan diambil oleh orang. Siapa orangnya? Kita klik di sini adanya ya. Maka dibentangkannya lah kemah bagi Absalom di atas sotoh. Lalu Absalom menghampiri gundik-gundik ayahnya di depan mata seluruh Israel. Jadi namanya gampang nyarinya. Saya kasih tahu, cuma klik aja di situ ya referensinya ya. Terus tadi tentang Yesus itu adalah Lucifer. Memang ya, kalau kamu harus tahu, Lucifer itu artinya cahaya ya. Nah, kalau misalkan saya tunjukin ini ya, di dalam kunang-kunang luciferin, ada namanya unsur luciferin ya. Unsur ini akan menyerap sinar ultraviolet ya. Jadi dia itu bisa terang ya. Ini gambarnya kurang jelas ya gambarnya ya. Tapi yang jelas di sini ada unsur namanya luciferin ya, di dalam senyawa kimia penghasil cahaya yang di dalam kunang-kunang. Nah, maka itu kunang-kunang itu bisa terang ya, bercahaya. Karena itu Lucifer itu artinya cahaya. Nah, kalau dikatakan Yesus itu adalah cahaya, ya makanya di dalam Yohanes pasal 8 ayat 12 ini dikatakan gini, saya tampilkan ayatnya ya. Yesus adalah terang dunia. Kalau tampilkan ayat boleh dihentikan. Ya, okay. Yesus adalah terang dunia. Maka Yesus berkata kepada mereka pula, kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, dia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Ya, dan di dalam Yohanes pasal 9, sebentar paus ya. Yohanes pasal 9 ayat 5. Ya, di sini dikatakan, Yohanes pasal 9 ayat 5. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia. Terang itu ya disebut Lucifer. Lucifer itu cahaya, terang gitu. Jadi kalau tentang Lucifer itu artinya bukan iblis ya, tetapi yang di dalam Yesaya 14 ayat 12 itu adalah sindiran. Kembali lagi, itu adalah sindiran. Nah, terus tadi yang satu lagi di Nahum pasal 3 Nahum ayat 3:5. Stop dulu waktunya. Ya, sebentar. Sebelum dibaca. Ya. Nahum 3 ayat 5. Ya sebentar, Nahum pasal 3 ayat 5. Sorry, bentar. Ya. Nahum pasal 3 ayat 5. Ya. Lihat, aku akan menjadi lawanmu. Demikian firman Tuhan semesta alam. Aku akan mengangkat ke ujung kainmu sampai ke muka. Aku akan memperlihatkan auramu kepada bangsa-bangsa dan kemuliaanmu pada kerajaan-kerajaan. Ya, ya ini tentang ini ya, hukuman atas Niniwe. Tuh, ini Niniwe ini yang dihukum. Justru inilah ya, makanya kalau baca Alkitab, baca dulu konteksnya, ini tentang apa ya. Jadi bukannya berarti Tuhan itu mengambil kolor orang terus sampai dipamer-pamer. Enggak gitu. Ini adalah makanya ya, Yesus berkata di dalam Matius pasal 13 ayat 10 sampai 13 itu. Keren ya, waktunya nggak jalan-jalan. Mantap, waktunya nggak jalan-jalan. Mantap banget. Jawabannya pun nggak ada nama, mantap. Loh, ya, oke, ya, lanjut ya. Jadi di sini timernya keren. Oke. Bentar. Ya, silakan ya. Bang, ini mau melanjutkan Bang. Oke, silakan. Raja Depan. Baik, saya lanjut ya. Tadi sebentar. Itu waktunya dipotong aja, tinggal 1 menit lagi.
Mulai start dari 1 menit lagi. Ya udah nggak apa-apa, lanjut. Sedikit aja nggak kita ini. Gak apa-apa Kang, biarin aja lah. Dia namanya diberikan namanya gitu. Permintaan nama dari tadi. Enggak, 1 menit aja. Ya kasih aja waktu 7 hari 7 malam. Yang penting ada nama ya. Yang penting ada nama. Tolong para peserta muslim, tolong Islam ini kok nggak dong bisa ya. kondusif ya. Ya. Sabar. Oke, lanjut. Baik, saya lanjut ya. Ya, Baik. silakan, Yang kamu Hale. tanyakan. Kemiut si Tosika gitu. Tinggal klik aja kok susah, namanya Absalom. Udah dijawab tuh. Nah kemudian kita lari ke Nahum 3:5. Saya jelaskan ya. Lihat aku akan menjadi lawanmu, demikianlah firman Tuhan semesta alam. Aku akan mengangkat ujung kainmu sampai ke mukamu. Tahu nggak baca ayat 4-nya? Ini contoh, saya kasih contoh. Misalnya ada perempuan nih suka PCS. Saya ini kena nih. Tampilkan datanya host. Sebentar. Datanya tampilkan host. Sudah dibaca terlihat tadi, di sini. sudah dibaca. Pause, Sudah pause, dibaca. pause. Pause. Kok terguncang Sudah amat? dibaca Ya, tadi dikasih datanya, contoh. sudah dibaca. Timer stop dulu, timer. Gimana? Oke. Itu saya tadi harus data tunjukin sudah nih kayaknya. dibacakan Stop, saya oleh bukakan Toshikage. ayat 4. Ya, karena dia bang ini debater dia minta Sambil ayat sekalian 4-nya ngasih- ya. Saya tampilkan ayat 4-nya ya. Sekalian kasih contoh ya kan. Saya tampilkan ayat 4-nya ya. Oke, Kak, tunjukkan dulu Tosika. Ya. Oke, tunjukkan. Ini enak nih teman-teman. sorry, Biar kita ajarin mereka ya cara membaca Ya. Alkitab. Bentar, Oke. ini bisa lagi. Semuanya karena banyaknya persundalan si perempuan sundal cantik yang parasnya dan ahli sihir yang memperdayakan bangsa-bangsa dengan persundalannya dan kaum sihir dengan Oke. Sihirnya. Oke. Oke, sudah dibaca. Ya, Bro, kita lanjut. Raja Baik, Debat menjelaskan, saya bro. lanjut ya. Jadi satu, ketika kau tanya nama kami tunjukkan. Tapi ingat ya, tadi sebenarnya udah melenceng loh. Ini bicara tentang penyembah iblis ini lari ke administrasi. Dia malah merujuk kepada administrasi kependudukan. Ini kayaknya kerja di sana kali ya, tapi nggak apa-apa. Tetapi ketika kau buka surat Nahum 3 ayat 5, maka baca ayat 4-nya tadi. Jadi ini adalah wanita-wanita pesundal. Contoh ya, misalnya nih, dia siangnya bicara ceramah nih tentang agama ya kan, malamnya dia PCS tuh. Nah kalau malamnya PCS, itu kena nih di sini, gitu loh. Bahkan sampai Habis. Habis ya, aduh. Sudah habis. Asik. Udah? Dikit, ini dari zaman. Dikit aja, dikit aja. Ya, tunggu. Ini pertanyaan keberapa, Bang? Bentar. Pertanyaan keberapa? Sesi 4. Besarin saya bentar aja. Sebentar, ini pertanyaan keberapa? Daman? Sesi keempat. Pertanyaan keempat. Keempat, Ustaz. Mantap. Oke, bentar besarin. Masih ada momen panjang. Ya, besarin. Silakan Kang. Oke, nah ini aja. Lucifer adalah nama yang seringkali diberikan kepada iblis dalam keyakinan Kristen karena penafsiran tertentu ada sebuah ayat di dalam Alkitab Yesaya. Oke, kita lihat langsung gambarnya. Oke, nggak ada ya cahaya ya, nggak ada ya teman-teman ya cahaya ya, nggak ada satupun cahaya ya. Ya yang katanya Lucifer itu cahaya nggak ada ya. Oke, lanjut nih. Oke. Saya lagi-lagi tanya nama. Saya nggak suka pertanyaan lain. Cuma nama yang saya butuh. Oke, bentar. Saya siapkan. Matikan waktu dulu. Saya siapkan data. Tolong di pause ya. Terkait dengan perempuan sundal, yang namanya manusia bersundal itu lumrah. Jalankan Bahkan waktu kalau sudah bernarasi tanpa Bahkan menunjukkan Tuhan data, pun jalankan. suka dengan pesundal. Saya tanya, nama lagi, siapa yang menyuruh Hosea mengawini perempuan sundal? Ini Tuhan suka PCS nih. Perempuan sundal disuruh kawin ini, Tuhan suka PCS nih. Tuhan suka dengan perempuan PCS sampai dia buka celana dalam perempuan. Aduh. Nahum 3 ayat 5 ini jelas. Saya minta nama yang mengatakan aku akan menjadi lawanmu. Ku minta namanya, nggak ada kalian sebut namanya. Yang aku minta nama yang mengangkat baju wanita ke mukanya ini dan membuka celana dalam sampai kemaluannya kelihatan ini. Namanya siapa? Kalau ada perempuan PCS, lalu Tuhan itu suka. Kenapa? Karena Tuhan ini. Tanya, aku minta nama ini. Siapa yang memerintahkan Nabi menikahi pesundal yang suka PCS ini? Wah, seneng kali Tuhan. Pesundal lebih dulu masuk surga loh. Coba nama, saya butuh nama. Dari tadi kok kalian nggak sebut nama? Kalau jujur kalian Yesus katanya Lucifer, aku terima. Tapi aku minta yang buka celana dalam ini siapa? Itu yang kutanya. Yang ngambil bini orang tuh siapa? Yang ngambil bini orang ini loh kok si Absalom. Yang kutanya itu yang ngambil bini orang. Aku akan mengambil istri-istrimu. Itu yang kutanya. Haleluya kok Absalom. Aku tahu kau terguncang. Aku minta bertanya siapa yang mengadakan adegan porno pada siang hari dengan mengambil bini orang diberikan kepada anaknya. Namanya. Nama. Bikin Uni. Saya senang Uni. Lucifer cahaya Uni. Lucifer cahaya. Saya butuh nama. Tadi Yesus Lucifer. Sekarang siapa yang buka celana dalam? Nama. Siapa yang mengambil bini orang? Nama. Dan siapa yang ternyata
telah menyuruh nabinya menikahi pesundal tukang PCS. Wah, Tuhan seneng kali sama PCS gini nih. Pesundal yang suka buka-buka kelamin tuh Tuhan suka kali. Siapa namanya yang memerintahkan Hosea mengawini perempuan sundal dan menyuruh Yesaya telanjang bulat? Nama. Cukup. Langsung lempar waktunya. Oke, silakan Bro Toshikage sama Raja Debat untuk menjelaskan ya. Sebetulnya kalau jadi- dia baca dari ayat pertama ya, Nahum ini ya. Waktu jalan. Di sini ya ini saya bukakan ayat ya. Hukuman atas Stop dulu Niniwe. timernya. Ya, hukuman atas Niniwe ya, Nahum 3 ini ya. Celakalah kota Jalan penumpah lagi darah timernya. itu. Ya, kota penumpah darah itu seluruhnya dusta belaka, penuh dengan perampasan dan tidak henti-hentinya penerkaman, dengar lecut cambuk dan derik-derik roda ya. Di sini ini tentang satu kota yang jahat ya, itu Niniwe. Makanya waktu di zaman Nabi Yunus itu dia itu harusnya Niniwe itu ditunggang balikan gitu ya. Nah, ini karena kejahatan yang merajalela di sana itu loh ya. Nah, maksudnya ya kamu bertanya namanya ya ini tentang Niniwe ya. Tadi tentang apa lagi? Ya lanjut Bang Raja Debat. Ya, sebelum Raja Debat, interupsi sebentar. Mudah-mudahan bisa langsung fokus ke nama ya, biar nggak diulang-ulang lagi Uni, biar bisa pindah pertanyaan berikutnya. Bang, Silakan, jangan Raja diarahkan Debat. Bang. Jangan diarahkan. Itulah keimanan mereka. sebentar Jangan ya. diarahkan. Jadi sebenarnya mereka tadi sudah menjawab ya, cuman saya coba ringkaskan ya. Saya bantu 2 Samuel. Ben, besok aja, 12. Ben, mah, Ben. Bentar. Ben, besok aja, Ben. Nggak apa-apa, Bisa, Bangun. bentar. Dia moderator. Pak Ben, besok aja. Karena Besok di aja, dalam Pak. moderator Besok aja yang kita menjawab. bareng besok aja. Nggak, Bentar. saudara Muslim, biar Sebentar Bro ya. Tadi kalian bilang kan tidak menjawab. Saya sebagai Siapa tahu moderator Pak Erben bisa menegaskan menyebut nama, bahwa itu gitu sudah loh. dijawab. ya namanya. Artinya satu, saya kasih tahu ya. Saya kasih tahu. Ya langsung Dua aja Samuel- namanya siapa Iya, namanya? dengan- Waleman, Jangan Wa diarahkan Usman. nama-nama. Keimanan Siapa namanya? Kristen bukan Bisa, nama tentang bisa. nama itu. Jangan Bentar dulu. dimarahkan. Itulah Dengarkan, jawabannya. dengarkan. Nggak terima itu risiko Oke. kalian. Tidak ada tentang nama. Bentar. Saya kan ngomong 2 Samuel 12:11 dan Nahum 3 ayat 5 ada konteksnya. Berarti 3 versus 2 ya? 3 versus 2 ini ya? Mau 300 Ya kan? nggak 3 peduli versus aku. 2 nih kan? Kalian jangan marahkan Besok jawaban aja, Ben. Kristen. Secara keimanan Saya Kristen sudah nggak ada nama mengatakan di mereka situ. sudah menjawab. Jadi, Tolong Ini jangan dibilang tidak menjawab. Saya ingatkan kalian. Ayolah, akan jawabannya. moderator nggak ada hak jawab, host. Sabar. Oke, Nggak boleh lah, sekarang moderator nggak ada hak kamu jawab. makanya Oke, jangan bagus. diam. Saya kan Jangan jadi diam. Toshikage, jelaskan lagi Toshikage. Silakan Toshikage, jelaskan lagi. Iya. Silakan jelaskan Jangan namanya bilang atau tidak sebagai nama. menjawab. Iya, saya sudah menjawab. Sudah menjawab sebetulnya. Silakan. Ya, oke. Dipertegas Toshikage. Iya, di dalam 2 Samuel pasal 12 ayat 11 itu Jalankan waktunya. nama yang Jalankan mengambil timer. Ya, kalau yang dikatakan berkata di situ itu firman Tuhan, ya jelas Tuhan yang berfirman. Nah, tetapi tentang siapa nama orangnya yang akan merebut istrinya si Daud ini adalah Absalom, anaknya sendiri. Nah, terus Oke. kalau di dalam Nahum pasal 3 ayat 5 itu kan saya udah bacakan konteksnya. Ini tentang satu kota yang jahat yaitu Niniwe. Itu baca konteksnya di atas. Jadi Ya, maksudnya namanya paus untuk di Niniwe yang dimaksud gitu. Namanya itu Tuhan, Pak, Toshikage. ya. Iya, Berarti paus Tuhan, ya. waktunya, sorry, sebentar. Oke. Berarti Niniwe yang dimaksud ya nama Iya, itu sih ya. tolong kalau Oke. host berbicara atau ada moderator berbicara, waktunya diberhentikan dulu dong. Iya, Ya, betul, di pause karena dulu, di bukan pause, saya di pause. yang Udah. berbicara itu, ya. Silakan, Ya? silakan. Oke. Saya berhentikan kok. Iya. Iya. Berarti Jadi, udah terjawab ya namanya ya. Berarti, Sudah terjawab, mohon maaf ya tetapi sebentar, sekarang- Oke. Pak Charlie, sebentar. Saya juga izin bicara dulu. Berarti sudah terjawab ya bahwa itu firman Tuhan yang sudah terjawab. dimaksud. Sekarang begini. Cuma ya, namanya begini. tidak tahu. Saya habiskan waktu. Namanya sudah itu tadi Budak Kangon. Jadi yang Iya. pertama itu di 2 Samuel 12:11 itu yang dimaksud adalah Absalom. Kemudian yang di Nahum ya. Nahum 35 ya. Itu adalah yang Jadi dimaksud perlu adalah bantuan host ya. Niniwe. Gak apa-apa, Pak Angon. Enggak, Silakan, bukan. silakan. Saya hanya Dia memperjelas saja. bertanya Perlu pada bantuan host. Nggak apa-apa, Toshikage. dibantu aja ya dibantu. Enggak, Dibantu aja silakan. nggak apa-apa. Salah, Gitu kamu dong, salah Budak Budak Kangon. Saya mempertegas tadi yang dikatakan sama Toshikage.
hanya mempertegas saja. Oke, Makanya oke. contoh si KG ketika ditanyakan itu langsung dijawab namanya dengan tegas gitu loh. Oke, Saya kita sudah sudah catat menjawab namanya. ini. Nanti Namanya. nanti Berapa lagi Oke, itu sisa kita sudah waktunya catat itu? namanya. Nanti narasumber kami akan menanggapi itu. Yang Silakan. jelas, yang jelas Oke, begini ya. oke. Yang jelas begini ya teman-teman. Walaupun kalian Jalankan tidak tagarnya. sebentar, Waktu sebentar. jangan jalankan, biarin aja. Ya. Jadi walaupun kalian tidak Stop dulu, menerima stop. jawaban, walaupun kalian tidak menerima Waktunya nggak jawaban. selesai atuh Kang Host dari tadi stop Iya mulu benar, jangan bingung saya. ngomong kalau waktunya dijalankan. Saya ngomong kalau waktu jalan. Lah itu Kamu jangan hostnya ngomong. loh, stop Ya, lagi kalau gitu gimana kamu sih hostnya? diam dong. Enggak tadi Ya, kalau hostnya gitu enggak waktu lihat dulu. diam. Jalankan aja waktunya. Ini Jalankan kan waktunya. diulangi lagi. Ya, Kan kalau minta waktu penjelasan jalan saya sekali ngomong, lagi. kamu Ya udah kalau diam itu dong. selesai nih, berarti Utirepa lagi kalau dianggap udah selesai. Aduh. Puaskah Uniripa dengan jawaban mereka? Ya, Sabar. Itu Nanti percuma ada- di sini selesai lagi host lagi, Erben lagi. Oke, gini. Budak Angon. Sebentar semua. Udah stop. Sekarang lanjutkan waktunya. Siapa Hale mau jawab lebih lanjut. Silakan Hale. Oke, Ya, sisa Ale, berapa detik lagi tuh? 5 menit, 3 menit, tiga masih ada 3 lebih. menit. Lanjutkan. Oh, masih banyak ya. Baik ya. Jadi kita ulas tadi ya, kalau yang di 2 Samuel udah jelas namanya tadi ya, namanya adalah Absalom. Sekarang di Nahum 3. Oke, nggak apa-apa, kita pertegas teman-teman. Saya suka ini ayat ini ya. Di sini ada tabir yang dibukakan di sini, teman. Jadi memang dijelaskan di sini adalah hukuman atas Niniwe. Ya, artinya merujuk kepada wanita pesundal. Memang kalau di sini kau itu memaksakan nama nggak ada, ya. Karena kalau orang Kristen itu, ya katakan ya tidak, katakan tidak, selebihnya dari si setan. Tetapi kalau kau paksakan yang saya tahu, ya toh yang saya tahu nih, ya saya tahu saya sih ada inisial ya, R misalnya. Ini inisial, saya tahu saya. Kalau kau paksakan, ya, kalau kau paksakan nama yang setahu saya, ya misalnya nih saya kasih contoh inisialnya R misalnya kan. Akhirnya A misalnya gitu. Nah, makanya saya bilang di sini jelas sekali, semuanya karena banyak pesundalan si perempuan. Makanya saya kasih contoh tadi, misalnya siapa sih bagian-bagian pesundal itu? Contohnya dia punya suami nih, ya toh, tak taunya dia PCS misalnya gitu kan. Nah, jadi ketahuan nih. Nah, jadi ketika ketahuan ya terjadi kan jadi merusak rumah tangga. Ini contoh ya, contoh. Nah, jadi ketika pesundal-pesundal ini disebutkan karena melakukan hal-hal yang tidak terpuji, maka saya kasih contoh tadi. Misal nih, siang dia bicara tentang bicara tentang ketuhanan, ya kan? Bisa jadi sore atau malam dia udah buka-buka turun celana maksudnya gitu kan. Nah, itu contoh dari ayat ini. Makanya saya sangat senang ditunjukkan Nahum 3 ayat 5 ini. Seolah-olah di sini memang nggak seolah-olah ya, memang telah dikeluarkan ada tabir yang terbuka, teman-teman. Saya sangat senang ini, ya. Jadi kalau kamu memang mau membaca Alkitab itu nggak akan ada yang nggak terjawab, asal jujur. Dia runut dia, makanya punya perikop. Tetapi poin terbesarnya jawaban dari pertanyaan itu ada di ayat 4-nya, yaitu bagian pesundal. Maka misalnya nih, kalau ada orang yang biasa mensundal-sundal, pesundal ini kan ya nggak harus ketemu ya kan. Kalau di zaman sekarang misalnya itu melalui HP, ya toh, itu bisa itu. PCS kan, buka dikit dong, oh kurang bang, oh dikit lagi, angkat. Nah, seperti yang kamu bilang tadi kan, siapa ini angkat celana, angkat rok. Nah, ini saya kasih contoh langsung, ya. Biasanya begitu tuh kalau orang sedikit kali, mas kurang atas dong, dibuka dia kan gitu. Kalau kebanyakan, aduh mas, aduh suami saya ini tutup. Nah, itulah ciri-ciri pesundal yang masuk nanti ke dalam neraka itu. Tetapi setahu saya bahwa di dalam Alkitab kami bahwa itu pengajaran agar tidak mengikuti hal yang tidak terpuji. Tetapi setahu saya ada orang yang sudah dilempar ke neraka, yaitu wanita-wanita pesundal, malah dipakai di surga. Ini tanda tanya nih. Coba besarkan saya host, ya. Ini saya jadi tanda tanya di sini teman-teman. Ya, bagaimana mungkin kalau di dalam Alkitab kekristenan itu ajaran itu supaya tidak melakukan pesundal? Nah, saya temukan di ajaran, nggak saya sebut lah ya, karena saya ini kan hanya coba buat perbandingan. Saya temukan sudah pasti wanita yang dilemparkan ke neraka itu pesundal, pezina. Tiba-tiba diambil 70 untuk surga. Habis waktu. Sik. Izin Oke, dulu, sekarang kita narasumber muslim. masuk ke pertanyaan sesi kelima. Oke, izin dulu moderator, saya sedikit komunikasi dengan narasumber muslim. Tolong Uniripa langsung simpulkan aja siapa nama yang Anda maksud, karena belum terjawab. Nanti mereka yang tanggapi. Ini sesi Silakan. keberapa bang? Ini sesi Silakan. keberapa? Sesi kelima. Kelima.
Ya, silakan Oke. aja. Terus tambahan juga, Berarti- Bos, kalau bisa biarkanlah mereka hari ini kita menonton bagaimana mereka menjawab dan mempersembahkan Sudahlah, makanya jangan moderator bilang nggak menjawab. Kau itu. Moderator Kalau ini tadi gimana yang- nanti Ben? Kamu ada aja sesi kamu Ben. Kamu ada waktu nanti Ben. Udah Kamu belum? bisa bicara. Turunkan Saya- dulu. Oke. Sebentar gua aja nih. Saya masuk. Ini host. Diam semua ini waktu saya. Sebentar. Ganggu aja ini. Enggak ada gunanya di Jadi atas gini ini. loh, budak Angon. Sebentar dulu. Semua diam dulu. Mute dulu semua. Ini tadi Erben juga sedang menyimpulkan, maksudnya mengerucutkan supaya si yang bertanya tuh mengerti. Juga tadi budak Saya akun tidak random juga. merespon. Minimal Tidak. sesinya sesi ketika mereka Saya sedang ada bertanya merespon. gitu loh, sedang menjawab Sebentar, kan, Ben. Bicara dia. Kalau mereka waktunya berjawab ya udah biarkan aja mereka maksimum Ini jawabannya. sebentar semua. Ya, Jadi tolong tadi kita semua juga diam budak ketika harus itu si berbicara, ya. Awi juga kan memberi arahan pada si Rifa atau pada yang lainnya untuk fokus. Wajar itu, tujuannya bukan ikut campur tapi mempertegas gitu loh. Jadi wajar-wajar aja gitu loh. Ya. Oke, lanjutkan. Silakan lanjut Uni. Silakan, Rifa. Bertegas. Silakan lanjut. Saya mempertegas pertanyaan bukan siapa yang dihukum. Kok jawabannya Niniwe? Yang saya tanya yang buka celana dalam. Aku akan mengangkat si aku ini siapa namanya. Yang buka celana dalam perempuan ini loh. Kok malah Niniwe? Niniwe itu korbannya yang dibuka. Kalian ini loh, haleluya. Seneng banget loh Tuhanmu sama pesundal loh. Yang VCS itu malah dibanggakan Tuhanmu loh. Nih lihat. Perempuan-perempuan Sundal melayani kalian nanti di surga, mendahului kamu ke surga loh. Maka kamu kalau istrimu pengen masuk surga bersundal dulu, PCS dulu. Nih baru bisa masuk surga loh. Mamamu suruh bersundal dulu, haleluya. Karena di kitabmu itu disuruh persundal dulu yang masuk surga. Lanjut loh. Bentar ya. Nggak beres. Diam Ben, kamu ini kok Udah. Tolong sama aja Ben dari tadi. Dengar dulu. Kok ganggu? Sebentar. Ganggu saya ini. Kamu jawab tadi amat saja. Kok saya diganggu? Lah kenapa kamu mulu loh? Sebentar dulu. Heran saya jadinya. Aduh. Bicara juga. Mau Erben, kenapa sih ganggu kita? Dari tadi kalian merasakan saya training. Bentar. Panik bilang. Panik kalian. Panik bilang. panik ya Ben kamu Ben. Sabar. Gara-gara di Yesus ini loh banyak perempuan PCS. Gara-gara ini banyak perempuan PCS nih gara-gara ini nih. Gara-gara di Yesus nih. Sabar dulu Muslim, sabar dulu. masukan ke apa mau? Sebentar. Sabar dulu. Gara-gara di Yesus banyak perempuan PCS. Kita Erben. Diam saat ini Erben. Lu moderator di sini. Bukan, ada Mencampuri, nggak ada urusan mencampuri debat. Masuk mulu dari tadi udah saya peringatkan gimana sih? Diam semua dulu. Diam. Bos, yang bagus dong bos. Saya percayakan kepada host nih. Sebentar. Saya hanya satu kata Rifa sama Raja Debat, mamamu. Yalah Ben, biarkan Mamamu mereka itu menurut bertanya, saya, biarkan yang menjawab kata- peserta. Si Erben kau kawan kau mempreming-preming kau diam. Enggak. Biadab kau memang Erben. Host turunin aja Erben, berani nggak? Biar aman, biar kondusif. Berani nggak? Sabar dulu. Gak usah ngatur-ngatur host. Apaan gini? Aman. Tom Kristen tuh begini kalau udah kapok kalah KO. Dari tadi loh. Nama yang kuminta. Lei. Sebentar. Bukan, Lei, sebentar dulu, Lei. Sebentar. Tolong Bukan, Muslim saya tenang hanya dulu. protes mamamu itu loh. Itu menurut Oke, saya saya sangat tanggapi. tidak sopan ya. Sebentar. Mana Uni? Tolong Rifa Iya, jaga. tadi jawaban Islam Bukan, aman-aman aja loh semuanya. Bukan. Nggak perlu Itu ditambahin Pak kata- Muda Angon, nggak perlu ditambahkan jawaban mereka gimana Diam sih? semua, diam. Tenang dulu, host belum ngomong. Diam dulu. Kita- Diam dulu. Saya Ini hanya bisa proses. dijelaskan nggak nih? Semua ngomong. Kita sepakat. Itu ya, tolong. Rom tai kucing bye, kalah ngaku. Bukan kalah. Tolong dengarkan. Le, biarkan, Ya, Le, udah Le, deh. biarkan aja, Le, biarkan. Kita Saya pengen tahu hanya aja. protes. Bentar dulu John Timothy Gak supaya apa-apa, tahu dia Uni selesaikan Rifa. dulu bicaranya. Raja Yang saya debat pun protes memframing itu- dari tadi Erben. Kalau Rom dia setan ini giliran KO kalian main kick kalian. Dia susah paham. Gimana sih? memalukan host, tegas host. Host tegas host. Saya kembali ke host dulu nih. Kita udah sepakat. Sebentar dulu. Sebentar. Udah Angon dibuang host. Itu merusak aja nih. Rom setan ini
memang room setan, room iblis ini. Kalian malu kan menyebut nama Tuhan kalian yang buka celana? Bukan, itu Malu kan kalian sebut Tuhan kalian ngambil bini orang? Malu kan kalian Tuhan kalian telanjang? Karena Tuhan kalian iblis. Tolong diam semua dulu. Diam dulu semua. Tolong Pak Angon semuanya diam dulu biar host bicara dulu. Silakan. Ya, jadi biarkan aja mau framing bagaimana, tapi kan kita sudah menjawab. Nanti kita punya hak jawab di waktu 5 menit itu. saya hanya Memang- tidak setuju kata-kata mama. Ben, host lagi bicara Ben. Itu aja. Jadi Ya artinya soalnya memang mereka senang-senangnya begitu, ya biarkan aja. Kita lihat Gini nanti. Bang John ya, sorry Bang John, saya harus bicara tegas karena saya pendebat. Kalau Iya. tadi kita udah bicara loh, dia sudah bawa mama saya, harusnya kau nggak perlu bicara, kick tendang itu orang. Karena dia bawa mama Iya, saya. itu udah Sedangkan dibawa saya memberi mamamu contoh itu. tidak menyebut nama. Bang Oh John tadi gimana bilang sih? mama gitu loh. Mamamu, ke Raja pribadi. Dia bilang mama saya. Jadi nggak mau dilanjutin nih. Yang lu nge-framing tadi temen lu diam aja gitu. Saya nggak ada Itu- framing, itu saya bawa kasih orang contoh. Kita pribadi framing nggak Sama menyebut saya. nama. Yang lu diam gitu. Nggak pribadi, nggak ke pribadi gitu. Ini ke pribadi. Memalukan kau. Nggak boleh. Memalukan kau Ben. Aturannya Saya kira nggak udah boleh. tua. Apaan main masuk ganggu-ganggu. Naik lagi Rifa, mulai lagi. Oke. Islam Sampai- ngejawab tadi nggak ada bang ini masuk itu masuk. Sebentar situ- host, saya mau ngomong dulu. Bilang aja Sebentar host, saya mau ngomong dikit. Mana si Rifa itu? Tolong ya. Nggak usah. Data Biarkan. primer ya, Naik, kitab. Jangan Rifa, tunjukkan Rifa naik, Rifa foto-foto naik. porno seperti itu ya. Nggak Data gini. primer, data primer. Itu kalau menyinggung nama pribadi nggak boleh. Tapi kalau framing tidak ada nama pribadi silahkan. Itu lagi host, Ya. foto-foto porno tadi host. Itu bukan data primer secara Alkitab itu. Iya sudah. Naik lagi budak kamu kalau sama takut itu. bilang tai kucing bye. Sebenarnya Islam ini udah takut bang, mereka udah mau kabur ini. Cuma Sebentar. Ini Tolong mulai Muslim main tenang kasar dulu. nih. Ini Gimana John nih Komo, budak siapa Angon John sama Komo? ini John nih. Komo dulu. Nggak kondusif Main kan dulu, John Komo. kata-katanya nggak enak ini. Kasar mulai. Oke, izinkan saya juga bicara dong. Saya dari tadi gak ada bicara ini. Enggak, ini Enggak. tolong Iya, diatur iya, gitu nanti loh. saya Itu ini, kata saya tai, selaku- terus itu pribadi nggak boleh gitu Oke, loh ya. oke Pak John, oke. Nah, tolong ini Pak John Tomo diturunkan dulu, naikkan Uniripa Pak Budak Angon dengan Bang Daman. Naik dulu. Siapa? Oke, diturunkan dulu satu nih yang kita agak nih. Jadi begini saudara Muslim, mohon sabar. Ketika ada satu orang yang berbicara, entah itu siapapun, kalau moderator kita diam dulu. Nanti dia selesai bicara, insya Allah saya akan dikasih kesempatan untuk bicara. Seperti tadi Pak Erwin mengatakan itu, ya oke. Kita terima. Adapun tadi disampaikan demikian oleh Uniripa karena memang ada datanya bahwa pesundal yang duluan masuk surga. Namun apa yang disampaikan Uniripa itu mungkin karena terlalu bersemangat. Saya selaku Muslim meminta maaf untuk hal itu ya. Semoga tidak terulang lagi kepada penyerangan pribadi. Gak apa-apa. Itu karena Enggak, terlalu ini bersemangat. mana pesertanya nih? Nggak ada nih. Silakan naik lagi, Bang Daman dan Rifa Rifa. sama siapa tuh God itu? Kita masih ada 3 sesi lagi. memang Nggak mereka boleh udah ya, tahan nggak boleh itu, begini makanya loh, kabur. nggak boleh Sengaja menyinggung nama ribut ya. pribadi. Ya silakan Oh, naik Apa, lagi. Pak? Maksudnya begini. Interupsi maksudnya host, begini. interupsi host. Kita Iya, udah iya, sepakat host. Minimal gini loh, dengerin dulu guys. Gantian saja tadi diem loh. Minimal kita udah sepakat. Apapun yang terjadi biarkan mereka menjawab. Kalau kalian atau Kang host merasa bahwa kami, biarkan mereka yang mengeksplor jawaban itu. Biarkan mereka. Jangan sampai kemudian ada RB di Kupra dan itu waktunya juga Enggak gitu juga kepake. Pak. Jangan sebebas-bebasnya menjawab. Sebentar. Ini anak Itu jadi bos, diam pribadi dulu. itu diserang Diam aku dulu. katanya. Ini kesepakatan Erben Enggak. moderator, saya Begini. moderator. Tidak ada Enggak, hak untuk sebentar, kemudian sebentar, mencampuri sebentar. mereka. Termasuk Masalahnya host. Udah Angon, udah Angon. sebentar dulu, Udah Le, Angon. aku ngomong Sebentar, dulu. sebentar, Pak Biar John. host dulu, biar host dulu. Udah silakan. Angon. Enggak, sebentar. Sebentar dulu. Itu memang kesepakatan, tetapi kan kalau udah menyinggung nama pribadi dan berkata kasar itu nggak bisa Oke, toleransi. Kang Alwi Gitu udah loh. minta maaf kalau pribadi. Iya. Nah, makanya Sebelum kita Anda lanjutkan. mengganggu, itu yang saya tekankan. Akhirnya kami emosi. Nggak mengganggu Dengarin. karena itu menyinggung nama Kenapa orang. waktu kami bicara kamu bantu ganti ini terus? Padahal nanya loh cuma 2 menit. Bukan. Tuh kan Erben juga gitu, sama sih Dengarin. kamu juga. Oke, Bikin dengarin kami ya. emosi. Dengarin dulu. Udah biar Kalau kamu mendengar Dengan lawan kami dengar dulu. kamu ikut-ikutan ngejawab kan Oke, memalukan. Sebentar ya, supaya saya Sabar, kasih tahu. kenapa diadu lagi Pak? Akun random, kamu menurut saya berbesar hati. Kenapa? Saya hanya protes narasi Rifa, Raja Oke. Debat, mamamu.
Ya, oke, Kalimat makanya. itu tidak bagus. Kalau tadi kalian tidak bereaksi, saya hanya di situ saja. Enggak, masalah makanya begini. Saya ketika hanya saya- mengingatkan Gini, Pak Uniripa supaya narasinya jangan seperti tadi. Oke, oke. Raja Oke. debat mamamu. Begini. Oke, saya Itu saya ulangi saja lagi yang saya narasi protes. Saya Selain ulangi narasi itu saya lagi. biarkan, tapi saya protes itu Oke, karena oke, oke. itu tidak bagian dari pertanyaan. Karena di situ ada mamamu. Itu ya. Iya. Paham? Oke. Begini. Sekarang Jadi- sekarang mana si Unirifa sama Gak Oke, yang nggak kita ada nih? tolong Bang Agun, kita selesaikan sesi ini karena belum closing statement. Tolong Uniripa. Kang dengan- Alwi, boleh saya bicara Kang Alwi? Silakan. Ben, boleh saya bicara Ben? Tolong jangan Karena di bawah dipotong juga ya. belum naik juga kan. Tolong jangan dipotong. Saya juga coba dengerin. Nah, ini perbaikan untuk ke depan nih. Untuk Ya, ke depan. Saya harapkan kita udah sepakat. Jawaban, biarkan mereka. Kita nggak perlu masuk ke dalam obrolan itu. Biarkan mereka Erben, host. Apalagi waktu Kamu, saya Anda pikir ada kamu 5 tidak menit. sejalan dengan si akun random. Akun random ini yang bagus, berbesar hati. Dia udah minta maaf, kamu Bukan malah begitu. bilang. Gangguan itu terjadi. Nggak Kami bisa. emosi karena Anda mengganggu Ya, setiap ucapan dengar dulu, kami. dengar dulu. Nggak, Saya biar hanya diselesaikan begini, Pak mengingatkan Erben. Biar diselesaikan Uniripa Pak Agun dulu, supaya nanti Anda jangan Udah minta maaf. kalimat itu. Alwi udah Kalimat minta itu maaf, aja. oke. Itu Tadi kami kalian minta maaf, tetapi goblok. jangan sampai Anda Ada tadi kamu minta mengganggu maaf. ucapan. Kalau tadi kamu aja nggak kalau gitu mah. kembali Pak, Host. saya menghambat si Uniripa, udah selesai. Saya hanya mengingatkan Uniripa narasimu tentang mamanya Raja Debat. Sebelum Jangan Uniripa demikian berkata ulangi yang itu. tidak Dia karena ngomong itu makanya senior. Parah loh, dasar Gini goblok. sebentar. Tenang, kita Ini ini kan- Budak Angon, kronologinya Pak nih. John, biar saya bicara dulu. Sabar. Pak Berkali-kali John, John saya mengingatkan sebelum Uniripa mengasuh kepada hal yang pribadi, ya. Kami keberatan dengan Erben masuk. Coba diikuti dulu analisis saya dong untuk ke depan. Karena si Ripa sudah masuk ke pribadi makanya saya stop. Goblok juga kau. Tolong dijaga Sebelum narasinya. ini loh, sebelum Uniripa menganggap pribadi kan Iya, kita Bukan justru karena dia ini ngomong juga kayak di gitu, mute juga. makanya saya Ngapain sih stop. di mute lagi? Si Sebentar, akun begini. random ini mengakui Uniripa ngomong kayak gitu. Apa perlu saya putar? Sebentar Pak Erben, tolong kasih waktu. Betul, Alwi udah Bang minta Bang maaf, bicara, oke, jangan dipotong. tapi Anda pun Itu harus dia mengakui minta bahwa maaf Anda masuk ke dalam setelah saya pembicaraan itu tegur. juga diakui Goblok. dong. Sebentar, Parah lo. Pak Erben, Keluar goblok sebentar. siapa yang goblok? Sebentar, sabar Pak Agon. Sebentar. Aku nggak percaya masih Pak Suhagi masih Raja Debat Sebentar, untuk menjawab sebentar. pertanyaan mereka. Tolong, ini enggak selesai karena belum Aduh. selesai narasinya Pak Agon dipotong. Maksud saya begini, biarkan dia selesai bicara 2 menit, nanti Pak Erben tanggapi. Nggak Dia usah nggak lagi, salah ini. saya hanya memotong Uniripa karena ngomong mamamu Oke, dan seterusnya. Maksudnya tadi Kalau Pak Agon kalian itu mendengar sebelum dulu itu. saya ngomong, baru kalian tanggapi udah selesai. Memang Oke, kalian begini. juga moderator nggak jelas kalian ini. Oke, sabar Pak. Jangan Udah, emosi. udah, Kita ini oke, sudah senior loh di sini, mulai dari Zoom loh. Kita ditonton Bukan banyak masalah orang. senior, saya Kita hanya protes sudah- kalimat itu saja. Yang Sabar lain enggak. dulu. Makanya katanya dulu Pak, saya lagi bicara dulu ya. Jadi begini, yang dimaksud Pak Angon ini untuk kedepannya nanti mengenai tadi pernyataan Unirifa yang menyerang pribadi, saya mewakili umat Muslim meminta maaf atas hal itu. Itu karena bersemangatnya dia dan memang Aduh, jangan naik ini. Ya. Jangan naik. Tolong jangan dinaikkan yang lain dulu. Orang tadi mau dinaikin lagi host. Ngapain orangnya dinaikin host? Maaf dulu ya. Sama aja emang kalian ini. Maaf dulu. Jangan naikin dulu. Tolong dinaikkan dulu. Tolong turunkan dulu. Bu Sofi minta maaf ya. Bu Sofi Ini masih banyak orang penonton gitu. Ya, oke. Sabar Pak Agon. Kita sabar aja hadap yang begini. Mohon Ini Unirifa gimana nih naik. Budak Angon, si Riva sama si Gotnya nggak ada. Tolong saudaraku. Oke, baik saudaraku, kita bersama-sama telah melihat serta mendengarkan bagaimana keberlangsungan diskusi atau debat yang ya ini sangat menarik ya, dan ini juga menjadi suatu perhatian untuk kita umat Kristen untuk kita juga bisa mempertanggungjawabkan iman kita ketika begitu banyak orang di luar sana yang selalu saja mempertanyakan tentang iman kita kepada Yesus Kristus. Dan luar biasa, seorang pendeta yang sangat luar biasa ini dipakai Tuhan dengan hikmat Tuhan sehingga dia bisa mematahkan setiap tuduhan-tuduhan liar, bantahan, dan juga membantah setiap argumentasi dari seorang Unirifa
yang dimana dia selalu saja kerap kali membahas tentang kekristenan, yang dimana dia ini merasa diri lebih mengerti dan lebih memahami tentang iman Kristen itu sendiri. Padahal kalau kita melihat Uniriva ini berulang-ulang kali ketika dia membawakan satu data, dia pasti mengutip ayat firman Tuhan, isi Alkitab, dan dia mentafsirkannya dengan menggunakan Injil-Injil di luar keempat Injil, yaitu Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Seperti itu, dia menggunakan Injil palsu yang lainnya untuk mentafsirkan ayat Alkitab. Dan hal inilah yang sering saja dilakukan oleh seorang Uniriva. Dan setiap pemaparannya, setiap narasi yang dia bawakan tentang iman Kristen, pasti semua itu akan bertentangan dan bertolak belakang dari apa yang kita imani dan kita yakini sebagai orang Kristen itu sendiri. Dan kalau kita melihat, Uniriva ini terlalu memaksakan kehendaknya, terlalu memaksakan pemikirannya, dan dia juga terlalu egois seperti itu. Dalam artian bahwa ketika Pak Pendeta ini dan juga para apologet Kristen yang lainnya sudah membukakan suatu kebenaran kepada dirinya, dia pasti akan menimbulkan suatu reaksi-reaksi yang bertentangan seperti itu dengan apa yang kita sampaikan. Dalam artian dia sulit sekali untuk menerima kebenaran itu sendiri. Ya mungkin ya ini tabiat orang yang mungkin yang memiliki hati yang, ya saya juga tidak bisa menjelaskan hati seperti apa ya, tapi ya kita hanya bisa berdoa supaya suatu saat nanti biarlah kebenaran yang selama ini dia putar balikan, kebenaran itu sendiri yang mempertobatkan seorang Uniriva untuk melihat keselamatan dan juga keselamatan dan kebenaran yang hanya ditemukan di dalam satu pribadi, yaitu pribadi Yesus Kristus. Dan ya saya bersyukur ya, dan kita bersyukur jikalau kita menggunakan media sosial ini untuk melayani dalam artian bahwa dimana kita mau meluruskan setiap pemahaman-pemahaman yang mungkin dibengkokkan atau disalahpahami, dan juga yang terus diusik-usik supaya orang lain di luar sana tidak memiliki suatu stigma atau pemahaman yang tidak benar tentang iman Kristen itu sendiri. Dan kita berdoa supaya melalui pelayanan ini, melalui media sosial ini, banyak orang yang boleh dimenangkan dan banyak orang yang boleh melihat keselamatan yang hanya ditemukan di dalam Yesus Kristus. Oke teman-teman, ya mungkin sekian video dari saya di hari ini. Sampai berjumpa di video-video saya yang selanjutnya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua.